oleh para panitia, karena para panitia saya yakin mendapatkan pahala yang sama juga karena membantu terselenggaranya acara yang luar biasa ini ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mendapatkan keberkahan dan juga pahala pada malam hari ini. Kalau bermanfaat, Bapak Ibu semuanya pasti akan dapat pahala yang besar. Dengan cara silakan Bapak Ibu semuanya screenshot yang ada foto Bapak dan Ibu semuanya. Di screenshot, silakan di screenshot. Kemudian di-share di akun sosial medianya. Boleh di Instagram, boleh di Facebook. Ya, kalau di Facebook Bapak Ibu boleh kalau sudah berteman dengan Kang Asep Supriyatna boleh di-mention Kang Asep Supriyatna. Kalau di Instagram Bapak Ibu silahkan di-mention @asepfahri, kemudian @Mas Mario, @Mario Irwinsyah, dan juga di-mention akun @seni_berdakwah gitu ya. Insya Allah Bapak dan Ibu semuanya nanti caption yang paling bagus akan mendapatkan emas. Berapa kilo ya emasnya ya? Kemarin itu ada titipan itu ya untuk peserta terbaik itu dapat emas gitu ya. Tapi tidak sampai 1 kilo ya Bapak Ibu, cuma 0,1 gram nah, gitu ya dari EOA Gold gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu semuanya nanti untuk caption terbaik akan ada kenang-kenangan hadiah yang menarik dari Art of Dakwah ya. Boleh salah satunya, boleh di Facebook atau boleh di Instagram, di mention @seni_berdakwah. Silakan Bapak Ibu. Nah, saya beri waktu beberapa detik. Silahkan di screenshot. Ini yang bisa aja ya. Kalau yang nggak bisa nggak apa-apa, Bu ya. Nah, yang bisa aja silahkan di screenshot yang ada wajah Bapak dan Ibunya. Nah, kemudian silahkan diupload dan juga diajak gitu ya. Yuk gabung gitu ya di acara The Art of Dakwah malam ini. Mudah-mudahan ada kontakan Bapak Ibu semuanya dari pertemanan Facebook atau dari grup WhatsApp juga boleh Bapak Ibu semuanya yang bisa sama-sama bergabung di acara malam hari ini ya. Nah mudah-mudahan acara malam hari ini, nah kalau tidak ada kendala, nah insya Allah akan tembus di atas 500 nih Bapak Ibu ya mudah-mudahan ya. Oke, sudah siap ya Bapak Ibu? Sudah selesai ya di-upload-nya? Oke, sambil di-upload Bapak Ibu semuanya yang belum upload, nah kita mulai acara kita pada kesempatan kali ini. Mari sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan pahala kebaikan mengalir untuk para pembicara dan juga untuk kita semuanya ya. Walaupun pertemuan kita secara virtual seperti ini mudah-mudahan Allah tetap memberikan pahala yang sempurna untuk kita semuanya. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau tes sekali lagi kabarnya Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar Alhamdulillah biasa. luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Masya Allah ya, ramai sekali ya, oh, Masya Allah ya. Baik Bapak Ibu, nah kita panggilkan dulu, nah salah satu narasumber utama pada malam hari ini. Beliau ini adalah guru kami Bapak Ibu di The Art of Dakwah yang sudah melahirkan kalau di private class itu ada 4 angkatan, 4 batch di private class The Art of Dakwah. Kemudian beliau juga adalah founder The Art of Dakwah yang saat ini membernya itu Masya Allah ya. Terakhir itu saya cek datanya itu 4.000. Mungkin sekarang sudah sampai 5.000 member di The Art of Dakwah. Dan sekarang juga di grup The Art of Dakwah itu ada 14 grup gitu ya. Kalau satu grupnya 250 maksimal kali 14 Masya Allah ya. Nah mudah-mudahan pahala juga mengalir untuk beliau. Nah kita cek dulu suaranya Kang Asep Supriyatna. Assalamualaikum Kang Asep. Assalamualaikum Kang Ramli. Oh, Masya Allah ya. Waalaikumsalam. Suara saya sudah nampak jelas. Wah, Masya Allah sudah cerah. Ini Kang Asep dari negara mana? Kok masih sore di sana? Sengaja biar suasananya tetap ceria. Oh, Masya Allah. Semangat pagi ya. Sepertinya itu matahari pagi nih Kang Asep ya. Masya Allah. Kang Asep, sebelum kita mulai nih Kang Asep, alhamdulillah nih Kang Asep, member kita sekarang sudah 5.000-an lebih ya, udah ada 14 grup ya, Masya Allah ya. Kalau Kang Asep nggak tahu itu ya, karena nanti grup yang lain juga banyak gitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang belum bergabung nih Kang Asep, mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk bisa bergabung gitu ya. Oke. Baik Kang Asep, saya mau satu pertanyaan nih Kang Asep nih ya sebelum kita mulai gitu ya. Boleh. Apa sih motivasi Kang Asep membangun komunitas The Art of Dakwah ini Kang Asep ya? Ini kan berawal dari ya.
berawal dari keresahan sebenarnya. Resah karena kok banyak orang yang dia punya ilmu Islam begitu bagus, sakofahnya luar biasa, tapi delivery ketika dia menyampaikan materi kok biasa-biasa saja. Nah, dengan pengalaman saya di dunia training, public speaking, komunikasi, ya tidak ada salahnya kan kita bantu saudara-saudara kita, guru-guru kita untuk bagaimana mengemas dakwah, mendelivery dakwah, materi dakwah dengan lebih bagus lagi. Gitu mungkin Kang Ram. Oke, Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu ya, Kang Asep juga pernah menjadi diminta bantuan oleh Telkom Indonesia untuk mengemas kajian perkantoran, Masya Allah ya, dan juga di Cinta Quran. Nah kemarin beberapa waktu yang lalu Ustadz Fatih juga pernah kita undang di acara ini. Ustadz Fatih juga mengatakan bahwa materi-materi Cinta Quran, bahkan materi-materinya Ustadz Fatih itu didesain langsung oleh Kang Asep Supriyatna, Masya Allah ya. Jadi di Enggak belakang semuanya. itu kata Ustadz Fatih tadi ya. Masya Allah ya. Nah, seperti apa acara kita pada malam hari ini? Nah, malam hari ini juga kita kedatangan Mas Mario Irwinsyah. Nah, tapi forumnya langsung saja Kang Asep saya serahkan kepada Kang Asep Supriyatna. Pada Kang Asep Supriyatna kami persilahkan. Baik, terima kasih Kang Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tunggu dulu sampai selesai menjawab salamnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersaut-sautan seperti mendengar azan ya. Selesai di sini nanti nyambung lagi 2 menit kemudian nyambung lagi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah malam hari ini terima kasih teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita bisa berkumpul di forum Zoom ini. Mudah-mudahan duduk-duduknya kita menjadi taman di antara taman-taman surga. Mudah-mudahan langkah kaki kita, perjuangan kita, pengorbanan kita malam hari ini, kuota yang kita keluarkan mudah-mudahan menggugurkan dosa-dosa kita. Dan tentunya kita berharap dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan 70.000 malaikat senantiasa mendoakan kita dan menyebut nama-nama kita. Salam dan salawat untuk baginda Rasul tercinta, junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini senang sekali ini Kang Ramli ada sekitar ini sudah 400 dari data, alhamdulillah sekitar 800-an ya, lebih dari 700. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan bisa semuanya hadir. Dan mudah-mudahan juga forum Zoom-nya juga lancar. Karena beberapa kali ketika kita bikin forum di atas 400, 500, ya, error ini kan. Ya, mudah-mudahan malam hari ini tidak. Ya, malam ini lancar semuanya dan mudah-mudahan menjadi kebaikan buat kita semuanya. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita lanjutkan, ya izin saya share screen terlebih dahulu, Kang Ramli, boleh ya? Ya, boleh dong, Ustaz. Oke, baik. Teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang the art of dakwah, bagaimana mengemas dakwah kita, mengemas pesan yang kita akan sampaikan, dan tentunya ketika kita berbicara, ya saya yakin semua kita pasti berbicara kepada siapa ya, kepada siapapun. Orang tua bicara kepada anaknya, orang tua berbicara kepada suami berbicara kepada istri, istri berbicara kepada suami. Saya yakin semuanya pernah berbicara dan pasti akan berbicara. Tapi pertanyaannya teman-teman sekalian boleh di-share di chat room. Pernah nggak sih ketika kita pinginnya gitu kan dengan berbicara itu A gitu kan, ternyata yang terjadi B gitu kan. Ya. Mungkin teman-teman pernah mengalami ketika kita berbicara menyampaikan sesuatu harapannya A, tapi ternyata yang terjadi malah B. Sering gitu kan. Atau mungkin sering miskomunikasi kita dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan orang-orang yang ada di depan kita, dengan mungkin audien kita gitu kan. Nah, kalau pernah dan sering mungkin gitu kan,
pertanyaannya apakah pesannya salah? Saya kira pesannya insya Allah benar gitu kan. Tapi mungkin cara menyampaikannya yang tidak tepat, berbelit-belit gitu kan, atau mungkin tidak pas, atau tidak kreatif kita menyampaikan pesan. Gitu. Kenapa? Karena hari ini teman-teman sekalian, aduh, yang namanya komunikasi, yang namanya dakwah, yang namanya kita presentasi, itu kayaknya sudah menjadi kebutuhan siapapun. Gitu. Bahkan mohon maaf bagi para jombloan untuk mendapatkan restu calon mertua, itu pun harus punya kemampuan berbicara. Gitu, betul nggak? Gitu. Nah, oleh karena itu malam hari ini kita berbicara tentang bagaimana kita ngobrol, bagaimana mengemas dakwah kita, mengemas komunikasi kita. Dan tentunya malam hari ini kita kedatangan tamu. Nanti kita akan panggilkan. Sebelum itu kita akan survei terlebih dahulu. Teman-teman sekalian, kalau misalkan ada gambar seperti ini teman-teman sekalian. Kira-kira menurut teman-teman, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira yang lebih penting kopinya atau cangkirnya? Sekali lagi, yang lebih penting kopinya atau cangkirnya? Oh sama, enggak. Yang lebih penting kopinya, cangkirnya. Kalau harus pilih salah satu. Kopinya atau cangkirnya? Oh ada yang jawab kopi, ada jawab cangkir. Oke baik. Masya Allah. Luar biasa ya. Ini ditunggu sampai 450 jawabannya. Oke Kang Ramli. Kang Ramli boleh pilih satu peserta. Wah, asik nih. Mas Mario, bukan ya? Random. Ini Kak Asep ada nih. Wah, ini menarik nih beliau nih. Pramudia Munadi, Mas Pramudia. Boleh dibuka? Nah, sudah. Oke, Mas Pramudia. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah, baik. Oke, baik. Ini lagi di Eropa atau di Amerika atau di Kanada? Masih di 62. Masih di Indonesia. Masih ya. Baik, menurut Mas Pram, yang lebih penting kopinya atau cangkirnya, Mas? Kalau untuk disampaikan ya cangkir yang terlebih dahulu sebenarnya. Cangkirnya lebih dahulu. Iya. Oke, baik, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Kenapa pilih cangkir, Mas? Kata Sep. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih. Karena untuk kesan pertama biasanya kan dilihat dari kemasannya. Dari kemasannya. Oke, baik. Makasih Mas Pram. Baik, ini juga ada keluarga Aflah dari Medan nih ya. Satu keluarga sambil nonton nih ya. Oke, baik. Coba kita tanya nih ya dengan Pak Aflah nih ya dari Medan. Pak Aflah, kira-kira kalau misalkan disuguhin nih gambar seperti ini, lebih penting kopinya atau cangkirnya? Halo? Yang buatnya. Ibunya nih. Penting mana, Bu? Kopinya atau cangkirnya, Bu? Kopinya. Oke, baik, makasih. Jadi terjadi ikhtilaf ya, perbedaan antara keluarga di Medan dengan Mas Pram ya. Dan malam hari ini kita tidak akan lihat, kita tidak akan tarjih mana yang lebih benar ya, tidak. Baik, makasih. Kenapa, Bu? Pilih kopinya, Bu? Di unmute dulu, Bu. Nah. Sudah? Iya. Menurut saya yang paling penting itu kopinya. Isinya. Oh, yang paling penting kopinya. Isinya. Oke, baik. Makasih, Bu. Masya Allah. Ada yang jawab juga fotonya, kan? Ada yang jawab juga sendoknya, Pak. Gitu. Oke, baik. Makasih. Selamat buat keluarga di Medan, Bu ya. Masya Allah. Baik. Mari kita lihat gambar berikutnya. Ada kopi, Bu, Pak, dan teman-teman sekalian yang harga satu cangkirnya. Ini tanya Mas Mario deh kalau begitu ya. Kalau urusan cangkir. Assalamualaikum Mas Mario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini suaranya menggema sekali ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Walaupun saya bukan penikmat kopi, kayaknya Mas Mario penikmat kopi juga ya. Paling mahal harga kopi di toko yang jual yang hijau-hijau gini berapa, Mas? Paling mahal setahu saya sekitar 40 sampai 60 ribu kalau yang hijau-hijau begini ya. Walaupun
udah nggak pernah beli. Oh, udah nggak pernah ya. Udah taubat ya. Oke, baik. 40 sampai 60 ribu. Kita taruhlah misalkan 50 ribu lempeng ya. Baik teman-teman sekalian. Ada juga kopi yang dijual, mungkin kalau Mas Mario pernah ke Aceh, ada namanya kopi Aceh. Cara minumnya khas. Ya, gelasnya dibalik gitu kan. Diminumnya dikit-dikit gitu kan. Ini 6.000. Kalau teman saya diminumnya diglek gitu kan. Akhirnya jam 12 masuk rumah sakit. Harganya berapa? Paling goceng. Paling mahal 10 ribu. Gitu. Padahal ternyata 40 ribu dapat 8 gitu. Masya Allah luar biasa. Padahal isinya bisa jadi lebih enak kopi Aceh. Kata teman saya, kata bos saya. Lebih enak kopi Aceh. Tapi kenapa kok harganya bisa lebih mahal kopi yang di sebelah kanan? Itulah makna pentingan mana sih sebenarnya kopinya atau cangkirnya. Begitu juga teman-teman sekalian, kalau misalkan kita melihat, mohon maaf ya, warung ini dengan berbagai macam menunya. Bandingkan dengan yang sebelah kanannya. Di antara yang sebelah kiri dan kanan ini, mana yang menunya lebih variatif? Oh, nasi Padang. Nasi Padang, variatif. Kalau dilihat dari sisi nilai gizi. Nilai gizi. Mana yang lebih bergizi di antara dua ini? Kanan atau kiri? Oh, nasi Padang atuh. Oh, masih nasi Padang. Mana yang minumannya lebih sehat? Oh, nasi Padang ya. Kenapa? Teh panas. Baik. Mana yang orang ngantri untuk bayar, anak-anak ngerengek untuk datang? Kok jadi kanan gitu. Baik. Jadi lebih pentingan mana kalau begitu? Kanan atau kiri? Ya. Baik, itu namanya kemasan teman-teman sekalian. Nah, dakwah juga begitu. Contoh lagi misalkan begini. Ada yang tahu misalkan orang ini siapa namanya? Oh, pasti tahu lah ya. Ini Perdana Menteri pertama di dunia, ya, Perdana Menterinya Pakistan, Benazir, betul sekali, Bhutto, ya betul sekali. Baik, kalau yang sebelah kanan kiri, ada yang tahu kalau yang sebelah kiri? Idem, oh, oke, baik, betul sekali. Yang sebelah kiri juga sama. Bedanya apa? Bedanya yang sebelah kanan itu saat sedang mau kampanye, yang sebelah kiri saat lagi aktifnya di dunia pendidikan di luar negeri. Jadi pikirannya nggak berubah, otaknya nggak berubah, persepsinya nggak berubah, kapitalis banget. Tapi ketika dia mau mengikuti pencalonan pemilihan di Pakistan, dia rubah dulu stylenya, dia rubah dulu kemasannya, dia rubah dulu nih tampilannya. Akhirnya terpilih. Itulah kemasan teman-teman sekalian. Nah hari ini ketika kita berdakwah, betul kita berbicara tentang isi, yes itu penting. Tapi hari ini orang lebih pertama dilirik adalah kemasan. Sama juga dengan orang ini. Ada yang tahu siapa? Siapa kira-kira orangnya? India. Iya, baik, betul sekali Mahatma Gandhi. Bandingkan dengan sebelah kanan. Gandhi sebelah kiri itu Gandhi saat muda. Ya, sebagai seorang lawyer, sebagai seorang akademisi, dan dia orang kaya. Tapi ketika dia mau dalam tanda petik berdakwah gitu kan di India yang saat itu dalam kondisi miskin terbelakang, dia nggak mungkin menggunakan tampilan yang sebelah kiri. Dia rubah dulu tampilannya. Dia rubah dulu tampilannya agar apa? Agar orang-orang dia mau mendengarkan dia, mau mengikuti dia. Semua ternyata hari ini berawal dari kemasan. Sama teman-teman. Ketika kita kopi dan gelas, kopi dan cangkir ini. Pilih mana sebenarnya? Ya betul. Kalau tentang kebenaran, isi ya kopinya. Tapi tentang kemasan hari ini yang akan mempengaruhi pertama kali first impressionnya itu adalah kemasannya, gelasnya. Kita punya Islam. Kita punya ilmu Islam, kita punya ide Islam, kita punya kemuliaan Islam. Tapi kalau cara menyampaikannya tidak dikemas, orang tidak akan tertarik. Maka tugas kita untuk bagaimana mengemas pesan dakwah ini menjadi luar biasa. Dan malam hari ini saya mengundang pakarnya. Bagaimana mengemas dakwah di era digital hari ini.
bagaimana agar kita kreatif mengemas dakwah di era yang hari ini luar biasa. Kita panggilkan Mas Mario Irwinsyah. Assalamualaikum Mas Mario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah, insya Allah. Masya Allah. Ini lagi di Turki atau di mana? Kenapa, Ustaz? Lagi di Turki atau lagi di mana nih? Oh enggak, ini bagian dari. Bagian Nanti kita dari. paham, insya Allah. Oke, baik. Baik, teman-teman sekalian, silakan kita akan simak bersama nih apa sih dan bagaimana dakwah kreatif yang Mas Mario bayangkan dan ingin share kepada kita semuanya. Monggo, Mas. Siap. Duh, ini suaranya kecil di Enggak, gede di saya. Besar, alhamdulillah. Agak kecil suaranya. Agak kecil. Mm-mm. Oke, kalau gitu kita deketin lagi sedikit. Siap. Segini? Nah, Oke, sebelumnya saya mulai. Ini mohon izin dulu ya. Ini terjadi sedikit pelanggaran ini. Jadi gurunya nyuruh murid. Jadi saya kalau emang agak-agak belebet terus tangannya dingin, mohon maaf ya teman-teman sekalian. Ini gurunya yang jadi pembuka, kan pelanggaran ya. Oke, siap. Izinkan saya berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usikum wa nafsi taqwallah. Tadi udah belum ya? Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Tuh kan deg-degan kalau diliatin gurunya. Ulang deh. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Amin amin ya rabbal alamin. Siap. Izin ya. Ya. Kalau salah dikoreksi aja, dipotong di tengah jalan. Siap. Sebelum saya mulai, saya mau nanya dulu nih supaya kita nggak tadi ntar putus di tengah-tengah. Suara saya jelas teman-teman? Tolong ditulis di chat. Jelas, insyaallah. Jelas. Oke, nah. jelas tapi agak Siap. kecil, Mas. Dari Jelas, tapi suaranya agak kecil. Ustadz Asep. Oh iya, Ini udah berarti pakai yang begini saya nih? dikecilin aja jadi biar sama Mas Mario. Itu masih gede. Saya kecilin, udah cukup. Oke. Jelas, Kalau di sini jelas. soalnya besar dan jelas di Jelas, monitor saya. Jadi mungkin coba volumenya teman-teman. Agak dekat ke Atau mic tadi agak gede, Mas. gini gimana? Ah, Ngaruh nggak? cukup. Oke? Siap. Oke teman-teman, ini saya berharapnya sifatnya dua arah. Karena sebenarnya harusnya kalau misal kita bisa ketemu, Masya Allah banget ya. Tapi karena emang kita keterbatasan hari ini, saya mohon teman-teman siap-siap jempolnya ya. Jempolnya untuk nanti kalau ngobrol-ngobrol apa segala macam, silakan langsung ditulis aja di chat. Oke, sudah siap? Sip. Siap, oke. Mohon izin teman-teman, saya disclaimer dulu. Bukan saya ngobrol di sini merasa lebih baik daripada teman-teman atau lebih tahu daripada teman-teman, tapi saya di sini berusaha untuk menyampaikan apa yang saya tahu aja. Kalau misalnya emang teman-teman ada yang lebih tahu, silahkan dikoreksi. Kalau emang teman-teman juga misalnya ada yang mau menambahkan juga silahkan. Ini hanya bagian dari apa yang saya ketahui, saya mau sampaikan, semoga bermanfaat sehingga teman-teman juga bisa pakai ilmunya gitu. Semoga bisa jadi pahala jariah buat saya dan keluarga, dan semoga teman-teman ridho untuk mendoakan kami untuk bisa mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Siap. Oke, kita mulai kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada yang komen, teman background masih hijau. Oh ya betul, karena masih belum mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, kalau udah kayak begini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gini, sebentar. Saya share komputer audio dulu. Wah. Salah. Bentar ya, mohon izin. Grogi ada gurunya. Orang sudah prepare tadi ya. Sebentar.
Gangguan bukan pada layar TV Anda, tetapi pada pemancar kami. Enggak juga. Loh. Oke. Ini dia teman-teman. Nah, sayanya hilang. Tadi udah oke-oke aja pada saat. Oh, nggak usah pakai ini deh. Coba dicoba lagi. Bismillah. Nah, oke. Maaf ya, deg-degan ada gurunya. Ulang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, perkenalkan nama saya Mario Irwinsyah. Kalau misalnya emang teman-teman bingung, silakan itu namanya ada di layar @Mario Irwinsyah. Silakan di follow kalau emang mau follow. Semoga kita bisa saling berbagi ilmu dan bermanfaat. Itu. Nah ini teman-teman, kenapa saya pakai gambar kayak begini? Karena saya mau ngajakin teman-teman untuk bermain dalam ranah pikiran kita. Ini kita akan bermain di ranah dakwah kreatif. Ini berasal dari pengalaman saya. Tapi sebelum saya mau lebih lanjut, saya mau nanya, ini nanti untuk materi umum atau emang kita aja di sini, Sat? Kenapa? Nanti ini untuk materi umum ada di YouTube atau di sini aja? Di sini aja. Di sini aja ya? Oke, berarti kita akan bahas lebih detail. Ini belum di play ya ininya, keynote-nya? Belum. Ntar dulu. Oke. Siap. Kenapa saya kasih gambar ini? Ini berawal dari gini teman-teman. Ini berawal dari satu cerita saya tentang saya ada punya sahabat, itu baik banget, teman banget. Tapi temen ini ternyata waktu pas lagi saya ajakin, waktu awal-awal emang kita kadang-kadang suka kayak ngetawain gitu soal Islam gitu. Naudzubillah min dzalik ya pokoknya. Nah begitu saya bukan mau ngajakin dia ngapa-ngapain, cuman karena kan kita kan kalau misalnya udah tahu oh ternyata Islam solutif ya, ternyata ini ternyata itu, kan seperti kita memberikan analogi kalau orang makan enak itu pasti ngasih tahu teman yang lain kan gitu. Oh di sini makanannya enak gitu kan, sesimpel itu. Giliran saya ngajakin, jawabannya dia udah deh nggak usah ngajak-ngajak. Saya jawab, ngajak-ngajak apa gitu. Ternyata kalimat sesimpel itu udah deh nggak usah ngajak-ngajak itu membuat saya sedih dan kecewa bahwa ya Allah saya mau nyampein kayak begini aja sama teman saya ternyata gagal, dan bahkan langsung dipatahin dengan kalimat udah deh nggak usah ngajak-ngajak gitu. Itu jadi satu pukulan banget buat saya, dan disitulah saya oke deh kalau begitu sekarang saya pelajari lagi. Ustadz mohon izin kalau misalnya emang saya salah tolong dikoreksi. Saya belajar bahwa selevel Umar bin Khattab aja itu yang buka hatinya adalah Allah. Tapi lewat mana hatinya terbuka? Itu lewat adiknya yang lagi ngaji. Nah mungkin saya kayaknya udah pasti nggak mampu gitu kalau emang mau nyaingin Rasulullah. Apalagi mau berharap dari lisan saya ternyata hati orang bisa terbuka, nggak bisa. Itu Allah yang buka hatinya dulu, Allah kasih rezekinya buat saya, wasilahnya lewat saya, sehingga insya Allah saya dapat pahala. Tapi saya insya Allah mau deh berusaha untuk bisa menjadi adiknya Umar bin Khattab tadi, menjadi wasilah itu tadi. Dengan apapun yang kita lakukan, insya Allah nanti targetnya dengar atau targetnya lihat, oh berarti ada ya perantaranya gitu. Nah dari kondisi ini, oke, kalau begitu saya tahu saya harus melakukan sesuatu yang memang itu menarik perhatiannya. Itu perhatiannya apa? Ya perhatiannya ternyata adalah apapun yang dia tahu. Nah, yang saya tahu dan saya tahu teman-teman saya suka itu adalah showbiz. Makanya saya hanya berani bicara showbiz. Kalau saya bicara sama guru-guru, saya tahunya ini. Nah, semoga itu bisa bermanfaat. Makanya hadirlah kita di ruangan ini untuk bisa sama-sama bahas. Nah, semua teman-teman di sini siap sama-sama bahas? Siap, insya Allah. Oke, gitu dong. Mau lihat chatnya emang. Mana? Siap? Siap, gitu. Oke. Kalau emang teman-teman udah siap, mari kita mulai. Itu sebagai mukadimah saya, makanya kita luruskan niat. Apapun yang saya sampaikan tentunya kalau salah punya saya dan yang benar milik Allah. Udah siap? Saya akan mulai saat ini memanggil teman-teman semua sebagai agent. Agent apa? Agent perubahan. Agent apa? Agent Islam. Kita kadang nggak sadar bahwa kita apa yang kita lakukan keseharian kita itu adalah kita seorang agent. Tapi agent yang seperti apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman. Jelas suaranya? Kita akan membahas satu file yang amat sangat classified.
Ini rahasia, top secret, dan ini miliknya Art of Dakwah. Agent, dengarkan dan perhatikan baik-baik. Saya akan memulai dari media sosial. Media sosial ini seringkali salah dituliskan menjadi sosial media. Ini adalah sebuah medium yang bisa kita pakai untuk sosial media, untuk berdakwah, untuk bermaksiat, untuk apa saja. Nah, sebelum saya mulai ke situ, saya mau bahas tentang statistik pengguna internet di Indonesia terlebih dahulu. Para agent, perhatikan ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. 63 juta orang, kebayangkan? Itu kalau misalnya dikumpulin di lapangan Gelora Bung Karno, itu bisa 63 juta, bisa berpuluh-puluh lapangan untuk bisa membuat orang 63 juta berkumpul. Dan data statistiknya ini penting banget untuk disampaikan. Ada 272 juta, juta ya nih ya. 55% dari urbanisasi, jadi belum semuanya nih populasi di Indonesia. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan atas. Maaf kalau emang gambarnya kurang jelas, karena ini saya ambil dari Hootsuite. Jadi saya capture, bukan saya yang buat sendiri. Itu soal sosial media, 55% dari urbanisasi, dan penggunanya itu ada 338 juta yang menggunakan device. Berarti 124% dari pengguna internet. Ada 175 orang yang menggunakan 175 juta orang itu yang menggunakan internet setiap hari. Dan sosial media aktifnya adalah 160 juta. Pentingnya apa sih ngomongin ini? Kita lihat habitnya mereka seperti apa. Habitnya, orang itu cenderung sehari itu menggunakan internet itu sekitar 7 jam 59 menit. Berarti hampir 8 jam. Itu yang paling kiri. Yang sebelahnya yang di sosial media saja 3 jam 26 menit. Yang nonton TV 3 jam 4 menit rata-ratanya. Yang dengerin streaming, musik, YouTube segala macam itu sekitar 1 jam 30 menit. Dan main konsol, main game itu 1 jam 25 menit. Ini rata-rata. Berarti kalau misal tadi kita lihat pengguna internet itu 8 jam kurang semenit, berarti ada yang 11 jam, ada yang 1 jam. Gitu. Karena itu tadi pukulan rata-rata. Dan penggunaan sosial media yang paling besar itu adalah, yang paling atas itu adalah YouTube. YouTube itu bisa sampai 88% pengguna YouTube-nya. Di bawahnya ada WhatsApp. Coba bayangin, YouTube disusul sama WhatsApp. Sementara kita WhatsApp hampir setiap saat kan, kita WhatsApp, kita teks apa segala macam. Si WhatsApp itu 84% penggunanya, dan YouTube 88%. Kebayang nggak? Sesering itu orang buka YouTube seperti sesering kita buka WhatsApp. Tapi ini kan data-data yang valid karena yang ngeluarin Hootsuite. Belum di bawahnya nanti ada Facebook, Instagram, Twitter, Line, dan lain-lain. Snapchat sampai ke Weibo. Weibo itu punya Cina. Ini kalau mau di-capture teman-teman silakan, ini penting banget. Tapi yang jelas teman-teman tahu ya bahwa YouTube itu masih medium utama sampai dengan hari ini. Dan berikutnya, ini saya hanya bicara soal Instagram saja. Teman-teman agent perhatikan, Instagram saja hanya 63 juta dari 272 juta. Luar biasa kan? Berarti kita bisa ambil 30% orang yang make internet, itu 63 jutanya aktif di sosial media yang bernama Instagram. Ini macam-macam datanya. Kan teman-teman di sini pasti pada punya kan? Minimal WhatsApp, punya Instagram, mungkin punya YouTube, punya TikTok. Nah, di situ membuktikan bahwa semua orang ternyata bisa buat konten. Dan semua orang juga bisa jadi penonton. Benar nggak? Karena setiap harinya ada 1 juta video yang ditonton di TikTok saja. Lebih dari 95 juta foto-foto yang diupload di Instagram. Dan lebih dari 500 juta tweet di Twitter per hari. Dan juga ada lebih 350 juta foto yang diupload ke Facebook. Dan ingat, itu hanya di Indonesia saja. Belum lagi, kan tadi saya bilang semua orang bisa menjadi penonton. Nah, data dari Comscore menunjukkan ada 93 juta penonton unik di Indonesia berusia di atas 18 tahun yang menonton video di YouTube setiap bulannya selama setahun terakhir. Dan jumlah itu tercatat meningkat hingga 10 juta dibanding tahun sebelumnya.
Ini saya ngambil data baru. Belum lagi, yes, persis seperti apa yang agent-agent pikirkan. Peningkatan selama pandemi itu naiknya berkali-kali lipat. Contoh, kalau ibu saya tadinya nggak pernah pakai Zoom, nggak pernah pakai Instagram, buka YouTube apalagi. Tapi sekarang mau nggak mau harus buka Zoom. Sekarang mau nggak mau harus cari data di YouTube. Itu baru ibu saya. Belum yang work from home, belum yang sekolah online, belum yang social distancing, macam-macam. Banyak banget alasannya. Nah, makanya social media ini bisa menjadi salah satu tools, walaupun bukan satu-satunya. Nah, sebelum kita bahas tentang apa yang kita mau bahas nanti di antara agent-agent semua ini, saya mau bahas dua sisi social media. Oke, agent, apa aja sih dua sisi social media? Ada yang bisa bantu jawab? Gimana, agent? Bunuh diri itu sebelah kanan tuh bunuh diri. Oh, yang kanan bunuh diri. Oke, Yang mana kiri teksnya? Saya butuh jadi teksnya nih. pemulung, jadi Baik, peminta buruk. cinta. Penikmat dan kreator. Oke. Sudut pandang. Itu dia. Ada dua sudut pandang. Ibaratnya kalau kita analogikan sebagai pedang. Pedang itu dua mata pisau yang kita pegang kalau dari sosial media. Kalau salah-salah pegang, kita bisa melukai diri kita sendiri. Tapi kalau tahu megangnya, kita bisa melukai orang lain. Permasalahannya bukan pedang mana yang tajam, tapi bagaimana cara megangnya. Apakah pegangan kita benar? Kalau pegangan nggak benar, kita bisa melukai diri sendiri. Tapi ada yang lebih penting dari sekedar memegangnya, yaitu niat kita pegang pedang itu apa. Nah, insya Allah teman-teman semua, agent-agent semua di sini punya niat itu. Beda sama yang lain, beda sama yang di luar sana. Mereka hanya tahu bagaimana menajamkan pedangnya dan bagaimana memegang gagangnya. Belum tentu mereka tahu niatnya mereka pegang gagang itu apa. Nah, saya mau bahas sedikit dari apa hal positif dari sosial media. Nih, kalau di kiri atas nggak kelihatan sama teman-teman semua sekalian, itu ada tulisannya Atta Halilintar di story Instagramnya. Tulisannya adalah, saya Atta Halilintar, mulai hari ini aku akan mendedikasikan penghasilan YouTubeku untuk membantu para pejuang nafkah melawan COVID-19. Dan di bawahnya ada Rahel V-nya yang menggalang dana untuk menolong lawan COVID-19. Itu di situ tertulis, kalau emang kelihatan sama teman-teman, itu ada 7.888. Itu waktu pas counting di capture. Tapi hasil akhirnya adalah berhasil mengumpulkan 10 miliar. Itu baru dari Rahel V-nya. Belum lagi nih dari guru kita juga. Amazing Muharram 9 pecahkan 9 rekor muri. Amazing Muharram 9 pecahkan rekor muri. Rekor murinya apa? Yaitu pembaca Al-Quran dengan melibatkan partisipan daring terbanyak sedunia. Yang dulu tidak mungkin dilakukan. Nah, sekarang ternyata bisa. Tapi itu hanya satu bagian kecil. Yang artinya kita harus tahu bagaimana cara memegang gagangnya gitu. Nah, hal negatifnya yang saya mau bahas. Hal negatifnya, media sosial itu udah pasti akan memicu depresi. Kenapa? Contoh gini, kita nggak bisa pungkirin. Ada ukti-ukti yang, ada saudari kita lah. Saudari kita yang tadinya nggak pakai jilbab. Habis itu jadi pakai jilbab. Kalau kenyataannya, kalau kita di sini dengar, kita pasti akan bilang, oke, alhamdulillah. Tapi kenyataannya, giliran orang ini pakai jilbab, dan ini terjadi pada teman saya, insya Allah teman-teman juga pasti tahu di sini walaupun saya nggak sebut. Giliran dia pakai jilbab, teman-teman yang nggak pakai jilbabnya itu diem. Mungkin yang akrab-akrab akan nanya, tapi yang nyambut di sosial media itu adalah saudari-saudari kita yang udah pakai jilbab. Nyambutnya bagaimana? Awal-awal iya, alhamdulillah. Tapi banyakan itu yang bilang, aduh sister udah pakai jilbab tanggung banget, jilbabnya kurang panjang tuh, pakai jilbab cekek. Atau kalau nggak, jilbabnya jangan yang terang dong, yang gelap gitu. Itu waktu dia pakai jilbab, rasanya seperti apa? Rasanya seperti pressure. Tapi naudzubillah min dzalik, giliran dia lepas jilbab, kemarin teman-temannya yang diem, teman-temannya itu akan bilang, wah gitu dong, cantik, jadi diri kamu apa adanya. Bisa lihat nggak teman-teman di sini sudut pandangnya? Giliran dia lepas, mereka memberikan sambutan yang luar biasa.
Tapi giliran dia pakai, saudara-saudara kita malah menghujat karena itu kurang panjang jilbabnya, atau warnanya terang, atau hal-hal yang sepele. Padahal hal yang paling utama adalah dia sudah pakai jilbab. Mau cekek ke, mau apa ke jilbabnya, itu ternyata jadi satu sudut pandang utama. Yang curhat kayak begitu nggak cuma satu. Dari teman-teman saya yang sampai hari ini masih pakai jilbab, yang lepas jilbab juga curhatannya sama. Itu baru soal jilbab. Peningkatannya mereka pakai apa? Lewat sosial media dari komen doang. Kebayang nggak? Kalau misalnya emang yang nulis itu sadar komennya, itu nanti akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Belum lagi nanti orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan tidak sadar. Kalau tadi masih sadar. Kalau yang nggak sadar, ada orang yang posting gara-gara ngeliat ibu-ibu pakai jilbab nih, saya maaf contohnya perempuan gitu, karena emang yang laki-laki lebih banyak, tapi kalau perempuan lebih umum gitu. Yang misalnya pakai jilbab, terus tapi pakai tangan pendek, ntar buang sampah sembarangan, di capture. Terus yang komen, itu emang Islam kayak begitu. Masih banyak lagi contoh-contohnya. Saya juga sering banget diskusi sama Ustadz Asep untuk melihat data-data di lapangan tuh sebenarnya seperti apa, dan bagaimana update-update terakhir. Nanti insya Allah kalau emang ada kesempatan saya akan kasih lihat. Belum lagi pornografi. Ini harus saya bahas. Kenapa? Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bukan saya merasa lebih baik, tapi materi pornografi hari ini lebih gampang diakses dibanding 10 tahun atau bahkan 15 tahun yang lalu. Pertama kali anak-anak zaman sekarang melihat pornografi itu lewat device. Dan itu besarnya 26,5%. Kalau dulu harus pakai guntingan, harus selisip-selisipan, harus ngumpet-ngumpet segala macam. Kalau sekarang dari device-nya dia sendiri aja udah dapat. Dan itu video 26%, gambar 21%, foto 21%, dan media yang paling banyak digunakan untuk mengakses materi ini adalah media sosial. Kalau nggak percaya, lihat aja media sosial yang paling cukup tua, dan itu cari aja hashtag-hashtag aneh, pasti keluar. Terus belum lagi hoax 92% peningkatannya di sosial media. Karena saluran terbanyak penyebar berita hoax ini dijumpai di sosial media, kayak buzzer dan segala macam. Itu peningkatannya sekitar 92%. Dan cybercrime ini nggak main-main. Cybercrime ini nggak main, agent. Ada sekitar 74% dari kejahatan yang menggunakan Facebook, dan 24% lainnya menggunakan Twitter. Ini yang menjelaskan itu bukan saya, tapi pakar IT dari Sharing Vision kepada wartawan. Itu tahun lalu kalau nggak salah. Yang jelas di sini datanya dia tanggal 18 bulan 5. Dipaparkan saat ini kejahatan terkait dengan Facebook dilaporkan di polisi setiap 40 menit. Jadi rata-ratanya setiap 40 menit. Bahkan tahun lalu petugas mencatat ada 12.300 kasus yang melibatkan Facebook saja. Belum sosial media yang lain. Ini baru sebagian kecil dari yang lain. Masih banyak banget. Jadi kemasan ini penting banget kan. Kenapa? Karena gini teman-teman. Ini saya mau bahas. Kita itu sering lupa, sering nggak sadar bahwa sebenarnya yang kita sampaikan itu benar. Tapi apakah benar penyampaiannya? Dan yang disampaikan itu butuh nggak penyampaiannya? Karena sebenarnya benar banget tadi yang disampaikan sama guru kita, bahwa tampilan itu harus dikedepankan. Bukan utama, tapi harus dikedepankan. Soalnya apa? Ini yang terjadi teman-teman. Media hari ini yang pegang bukan kita. Tapi kita tahu dengan menguasai media, mereka bebas untuk memilih informasi apa aja yang dibagikan kepada masyarakat. Makanya teman-teman kalau misalnya emang tahu, karena tadi saya tanya kenapa ini buat umum atau enggak, supaya saya bisa sebut. Detikcom itu tadinya netral, tapi ketika mereka makin banyak, marketnya makin luas, akhirnya dibeli, dihegemoni, dan akhirnya selesai. Sekarang beritanya sama seperti berita yang lain. Kalau ini eksklusif saya akan sampaikan, tapi kalau misalnya ini sampai ke YouTube saya nggak akan sampaikan. Karena saya pernah kerja di perusahaan-perusahaan itu. Saya kerja di media hampir 10 tahun. Dan saya tahu apa yang mereka kejar. Yang mereka kejar adalah informasi. Nah, saya boleh nanya di sini teman-teman semua, ada yang udah pernah ikut Asep? Halo? Ya. Ada yang pernah udah ikut fast atau ngeslow? Saya mau nanya dulu. Belum? Pernah? Belum? Pernah? Belum? Oke. Rata ya? Ada yang belum, ada yang... Kalau misalnya udah, saya mohon maaf kalau misalnya memang pernah menemukan materi ini.
Saya akan bahas nih, kenapa pentingnya informasi. Karena ini nyambung ke syarat berpikir. Syarat berpikir itu ada 4. Nah, yang pertama adalah informasi atau fakta yang terindra. Kenapa? Nih misalnya gini, contohnya di depan sini ada apa nih teman-teman? Ada Ada apa itu? pisang. Ada pisang. Oke, karena ada informasinya, bendanya di depan mata dan kita ada indera kita. Maka indera masuk ke nomor kedua. Nah, itu pisang atau gambar pisang? Gambar pisang. Gambar pisang. Itu kita pakai satu indera kita. Nah, tapi kan kalau misalnya kita bahas soal indera nih, kenapa saya tulis di situ 2 indera utama? Karena 2 indera utama yang paling utama itu adalah sebenarnya yang paling penting buat kita. Contoh, misalnya ngejelasin pisang ini sama orang yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Gimana caranya ngasih tahu ini namanya pisang? Coba bayangin mata ditutup, telinga ditutup, terus habis itu ada benda pisang di depan kita. Oke, boleh dipegang, boleh dikecap, tapi gimana cara ngasih tahu sama orang itu ini pisang? Gak bisa. Nggak bisa. Sulit sekali. Makanya 2 media yang paling besar mereka pegang. Apa itu? Audiovisual. Visual dari koran, dari apapun yang tertulis, ataupun dari video gitu. Dan telinganya mereka juga pegang. Radio, apa segala macam. Itu yang penting. Nah, lalu yang ketiga, nah inilah, di sini juga dijelaskan kenapa di ayat ini disampaikan pendengaran dan penglihatan. Karena 2 itulah yang terpenting. Dan mengapa kamu tidak bertakwa itu lanjutannya, karena kita sudah diberikan sama Allah semuanya lengkap, alhamdulillah. Nah, pisang ini bisa kita pegang, bisa kita lihat, bisa kita rasa, bisa kita hirup, tahu kan aroma pisang, dan juga mungkin dengar pisang gimana ya, nggak tahu, tapi insya Allah teman-teman paham poinnya ya. Nah, ini akan diproses sama otak kita, maka ini adalah syarat ketiga untuk berpikir. Setelah diproses sama otak, nah ada satu hal yang sebenarnya ini agak nggak make sense kalau buat teman-teman yang emang belum pernah. Betul, Masya Allah, itu yang udah pernah ikut tuh, jamin spoiler. Nina. Ya betul. Yang berikutnya adalah informasi sebelumnya. Kenapa informasi sebelumnya? Karena ini nanti kita punya analoginya. Ini semua nih, pisang ini adalah informasi. Dan informasi bukan cuma pisang aja, macam-macam. Ada pengajaran, pengalaman, kejadian, buku, lingkungan, tontonan, doktrin, isu, segala macam media. Itu semua adalah informasi yang pertama kali masuk itu tuh nanti siapa yang ngajarin. Contohnya soal pisang tadi. Pisang itu kira-kira, kalau tadi teman-teman jawab, teman-teman agent jawab, itu yang ngasih tahu itu pisang siapa? Itu benda itu namanya pisang. Ibu. Ya, ibu, betul kan? Nah, ibu dari mana ya? Ibu Dari orang dulu. Dari orang tuanya. Dari neneknya, Masya Allah. Neneknya dari Ibu Emaknya nenek. dulu. emaknya dulu lagi. Nah ini kan berarti naik terus nih. Ujungnya kemana? Siti Hawa. Siti Hawa. Siti Hawa dari mana? Yes. Itu semua teman-teman akan kita satukan menjadi sebuah kata namanya informasi. Nah, informasi ini nggak mungkin kita bisa karang. Karena apa? Coba kita mau ngarang tuh dari mana? Karena kan kita nggak pernah tahu ini benda ini namanya pisang. Harus ada yang ngasih tahu. Dan kita sebagai umat muslim, kita harus tahu bahwa Allah lah yang mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda seluruhnya. Dan itu bukan cuma bayangin, oke ini pisang, ini apa. Enggak, semuanya. Menggunakannya, bagaimana, segala macam, itu semuanya diajarin sama Allah. Nah berarti kita udah tahu nih ya, bahwa informasi itu penting sekali. Dan harus ada pembandingnya. Kalau misalnya emang ada materi, misalnya contohnya teman-teman, kalau misalnya kita kasih analogi kopi gelas hitam, gimana cara bersihinnya tanpa ngangkat? Dikasih air yang putih kan, air yang bening, itu kopinya akan keluar dan gelasnya akan bening lagi. Makanya informasi atau maklumat as-sabiqah tadi ada yang nulis, terima kasih. Itu penting sekali untuk kita bersihin gelas-gelas dari
mereka. Karena apa? Mereka hari ini nggak punya tayangan lain. Contohnya apa? Waktu pas pertama kali, mohon maaf, bismillahirrahmanirrahim, bukannya mau bragging, tapi waktu pas lagi saya pertama kali bikin Nusa, itu informasi itu benar-benar dimakan sama semua orang. Karena apa? Tontonan untuk anak-anak Islami dan kartun belum ada. Belum ada. Makanya itu menjadi satu yang, ya Masya Allah, Alhamdulillah animonya bagus sekali gitu. Nah, ini teman-teman, saya mau ngasih satu video contoh yang mungkin kalau udah nonton saya mohon maaf, tapi kalau yang belum nonton, coba kita lihat bagaimana maklumat asabikoh itu berpengaruh kepada mereka. Ada anak-anak yang dikasih teknologi-teknologi tua dan lihat bagaimana caranya mereka bereaksi kepada benda-benda yang belum pernah mereka temuin. Today you are reacting to this. What is this? What is that? Question time! Suara jelas teman-teman? Go ahead, turn it on. Jelas. Hello? It's in the back. Oh, I see where it is. Why does it have to make so much noise? Apps, games, websites, everything. But this thing right here has nothing. How do I do this? You can't do anything or even type until you hit a reset button that's on the computer. That's okay. Now, okay. How do you go on the internet? You, What? Error. error. Answer the math problem. That doesn't make any sense. So besides the computer, there is something else next to it. These things. Power source? External disk drives. They're actually used for this. A CD. It's a CD key. Go ahead, put it in. How do I put this in? Wait, turn it around. No, other way. No, turn it around. Shut it. If the computer was already on and you put in the disk, you gotta turn the computer off and turn it back on. Oh my gosh! You guys are crazy. Yes! It worked. I don't like it. I think the game broke. Messed up. Do I have to pay for it? Game over. At least it's better than Flappy Bird. I don't want to do this anymore. Tadi teman-teman lihat kan? Ada yang ngetuk-ngetuk layarnya. Kenapa itu kira-kira? Nggak tahu itu apa. Karena layar yang sehari ini adalah layar sentuh. Kan sesimpel itu. Itu legitimasi terhadap maklumat asabikoh tadi. Kalau nggak dikasih tahu, nggak ada yang tahu. Belum lagi tadi yang answer the math problem. Kira-kira tuh dia ngomong sama siapa? Dia berharap mau ngomong sama siapa? Sama komputernya. Yes, sama Siri. Nah itu dia teman-teman. Masih macam-macam contoh lainnya. Berarti ada satu yang aneh dari gambar ini. Ini siapa ya teman-teman? Tarzan. Nah, itu yang jawab pasti udah pernah tahu dan udah pernah nonton. Nggak mungkin kan dalam hati tiba-tiba, wah ini namanya sepertinya cocok menjadi Tarzan. Gitu kan enggak kan? Pasti udah punya maklumatnya. Nah, tapi ada yang menarik. Coba teman-teman lihat, teman-teman aja lihat di sini. Ada yang aneh dari gambar ini. Apa ya? Apa yang aneh, teman-teman? Silakan tulis. Pakaian? Pak Hadi? Kenapa Pak Hadi? Baju? Nggak pakai baju. Kenapa? Aurat. Ini kita jangan bahas aurat dulu. Karena dia Tarzan, kan ceritanya kan dia seorang anak manusia yang ketinggalan di hutan, terus diurus ya, apa bahasanya? Pelihara kayak binatang. Diurus lah sama gorila. Rawat. Nah, gorila kan nggak pakai apa itu? Cawat, celana, kain. Ya kan? Harusnya nggak ada maklumatnya bahwa dia pakai kain. Satu-satunya alasan kenapa dia pakai kain ini supaya lulus sensor. Kalau nggak bisa tayang. Kan gitu. Nah makanya kebanyakan di antara teman-teman saya itu karena nggak punya maklumatnya, jadinya bisa bicara bebas. Karena mereka nggak tahu referensinya. Nah dengan informasi ini, jadi mungkin nggak kalau misalnya Tarzan bilang saya ingin pisang goreng?
Nggak mungkin. Karena kalau saya mau pisang mungkin bapaknya makan pisang. Ya kan? Tapi kalau pisang goreng nggak mungkin. Ya kenapa? Karena akal memiliki batas. Dan batasannya itu apa? Batasannya adalah akal tidak mampu mendefinisikan kebenaran. Soalnya itu tadi, kalau nggak ada maklumat, kita nggak punya. Kalau kita nggak punya referensi, nah, kebenaran yang ditentukan akal pasti nilainya relatif. Dan itu mereka pegang banget, makanya mereka pegang media. Dan buat kita, Islam menjawab semuanya. Cuma sayangnya, menguasai informasi sama dengan manusia, menguasai manusia ini belum kita pegang para agent. Nggak percaya. Ini contohnya. Saya ketik kisah sahabat di Google. Padahal kisah sahabat itu nggak mesti sahabat Rasulullah loh. Kisah sahabat tuh bisa kisah sahabat pena, bisa kisah sahabat senja, bisa apa kan sahabat. Di sini para agent pasti punya sahabat juga kan. Tapi yang dia keluarin di sini adalah kisah Abu Kilabah. Terus habis itu yang ngeluarin kumparan lagi. Belum lagi Detik.com. Dia bilang berita dan informasi kisah sahabat Nabi terkini dan terbaru. News Detik, kisah sahabat Nabi akurat, terharu, begini kisah sahabat Nabi yang mencambuk. Saya mau nyari kisah sahabat doang, tapi yang keluar mereka. Oke, kalau gitu sekarang saya mau cari kisah sahabat Nabi. Saya berharap yang keluar saudara-saudara kita, tapi ternyata yang ngeluarin dia juga. Kisah sahabat Nabi itu kalau teman-teman bisa lihat, itu yang ngeluarin sindonews.com. Tulisannya berita terkini kisah sahabat Nabi terbaru hari ini. Republika, topik kisah sahabat Nabi. Republika.co.id, kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Merdeka.com, kisah Abdullah bin Rawahah. Terus yang dari kitanya mana? Saya berharap misalnya pesantren ini, misalnya apa, yang minimal rumah iso deh. Art of Dakwah ngeluarin, atau komunitas teman-teman yang ada di sini. Oh, nggak ada. Cinta Quran ngeluarin berita-berita lebih sahih gitu, lebih legit untuk ngeluarin ini. Karena apa? Mereka bukan cuman sekedar ngeluarin berita ini, tapi mereka juga punya pesan. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya ada yang nggak terima atau ada yang mau mendebat, saya memberikan ruangan nanti di ujung buat teman-teman agent kalau emang mau diskusi. Ini lihat, mereka melakukan ini, kalau ada yang mau nggak sepakat silahkan, karena saya punya buktinya. Teman saya kerja di perusahaan ini dan mereka mengeluarkan, ini kalau bisa nanti saya capture, saya kasih lihat. Jadi untuk ustadz, jangan tulis ustadz, tulis saja namanya. Itu ada di chat saya. Dia bilang, bang, ini gue ada di situasi kayak begini, gimana ya di capture? Itu kan kelihatan tuh di depannya ada nama depannya kan, ada gelarnya kan. Belum lagi nanti ustadz-ustadznya mereka itu ada namanya, bahkan profesor, dokter, apa, ada semuanya lengkap. Ini dari media doang. Tapi media emang berhenti di sini? Enggak. Ini saya kemarin main Battlefield. Ini game di PlayStation. Saya kaget banget. Ini mungkin nggak kebaca sama para teman-teman agent di sini. Di bawahnya itu adalah ini misi nomor 5 yang bisa dipilih. Ada 5 atau 6 misi. Bawahnya tulisannya nomor 5 titik nothing is written. Belum tertulis. Apa yang belum tertulis? Di bawahnya ada tulisan putih, join Lawrence of Arabia in his desert. Itu saya artikan dulu. Join sama Lawrence of Arabia. Nah, kalau Lawrence of Arabia teman-teman ini nggak tahu, Lawrence of Arabia ini adalah yang ngacauin Timur Tengah sehingga kita menjadi seperti ini. Nah, Lawrence Arabia ini ngajakin kita campaign against the Ottoman Empire. Kita harus campaign di situ, kita ikut perang di situ melawan Ottoman Empire. Kalau yang nggak tahu, ini kan game peran utamanya adalah kita. Kita berperang melawan Ottoman Empire. Aneh nggak? Jelas-jelas Ottoman Empire adalah ibu kita pada saat itu. Hari ini Ottoman Empire udah nggak ada. Karena apa? Yang main game ikut ngebunuhin juga. Itu baru dari game, nggak cuma satu game. Sekarang saya mau nyambung ke film. Teman-teman ada yang tahu nggak? Teman-teman agent ada yang tahu nggak ini? Ini adegan apa? Naik kuda. Nah, itu dia maksud saya. Naik kudanya betul. Tapi siapa yang naik kuda dan bagaimana?
Ini ceritanya buat yang tadi jawab LOTR dan Gandalf, betul, tepat sekali. Kenapa ini saya masukin? Ini adalah adegan di mana semua orang sudah patah semangat, sudah patah arang bahwa mereka nggak akan menang lawan perang ini. Tapi datanglah Gandalf the White setelah kematiannya. Dia hidup lagi di film Lord of the Ring. Gandalf the Grey, dia mati, akhirnya jadi Gandalf the White. Dan dia datang dengan megahnya gitu, kudanya di atas bukit, terus turun, lihat dong, itu mataharinya baru terbit tuh, masih bayangannya baru segitu. Tahu nggak teman-teman? Ini dapatnya dari mana? Ini ada di kita. Ini adalah kisah Dajjal menyerang manusia nanti dari bukit bersamaan dengan matahari yang menyongsong. Dan adegan berikutnya ya seperti yang teman-teman kira. Ini adalah adegan peperangan di Minas Tirith. Kalau nonton filmnya, yang sebelah kiri bawah itu ceritanya adalah pasukan Gandalf, yang sebelah kanan itu adalah pasukan orc, orang jahat, gitu. Nah, dalam kisah Islam, yang sebelah kanan itu adalah kita, Islam. Yang sebelah kiri ini Dajjal sama pasukannya. Kok dia pakai di sini? Saya mulai lebih tersinggung lagi. Kalau ini udah nggak usah dibahas lah. Ya propaganda mata satu tuh udah nggak usah dibahas lah. Di kitab kita juga ada siapa mata satu dan simbol apa itu. Ini masih dari satu film. Saya mau nyambung lagi ke film berikutnya. Ada yang tahu ini apa? Wah, ini hobinya Ustaz Felix. Ada yang tahu ini apa? Naruto. Sasuke. Tepat sekali. Buat yang tahu, saya nggak perlu jelasin kenapa ada gambar merah dan hitam di kanan atas, dan di kiri bawah itu ada orang yang dari tangannya keluar hitam-hitam. Saya mau nanya teman-teman agent, yang merah orange itu udah pasti api kan? Yang sebelah kanan itu apa ya? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Yang belum pernah nonton. Wah, berarti saya nggak bisa jawab dong. Oke, ternyata belum tahu. Yang sebelah kanan itu juga api, teman-teman agent. Tapi kenapa warna hitam? Kan nggak ada maklumatnya ya, api warna hitam. Ternyata dalam Islam ada. Waktu itu tolong koreksi saya kalau memang salah, Ustaz. Saya tahu waktu pas lagi Allah menyuruh malaikat untuk membuat api neraka. Wasikum nafsi bitaqullah. Malaikat itu dibilang sama Allah, nih saya alih bahasa bebas saja ya. Malaikat bikin neraka. Oh, dari apa ya Allah? Dari api. Oke, panasin. Keluarlah api yang warna merah. Seperti yang kita tahu. Oke. Terus udah. Oh, nggak panas, kata Allah. Panasin 1000 tahun. Setelah dipanasin 1000 tahun, jadilah api warna putih. Masuk akal nggak api warna putih? Saya mohon jawabannya teman-teman. Masuk akal nggak api warna putih? Masuk? Enggak. Oke. Yang jawab enggak lebih banyak. Mohon izin teman-teman. Setiap hari kita keluar rumah, kita disambut sama api warna putih. Apa itu? Yes, matahari. Putih kan? Sejauh itu, panasnya kayak begitu, itulah api putih. Dilaporin sama malaikat. Ya Allah, udah dipanasin 1000 tahun dan udah berubah apinya jadi warna putih, udah panas. Kata Allah, kurang panas, panasin lagi 1000 tahun lagi. Jadilah apinya warna hitam. Dan itu referensi Islam. Kebayang gak tuh? Aduh, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, panasnya kayak apa itu ya? Apinya dipanasin sampai warna hitam. Jadi kalau misalnya ada yang menggambarkan neraka warna merah itu salah total. Karena harusnya warna hitam. Semoga kita dilindungi dari apinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan lagi ini udah nggak perlu didebatin lagi. Ini kalau buat kita ya Yajuj Majuj, pokoknya yang jelek-jelek deh. Ini juga ada referensinya Yajuj Majuj dalam Islam gitu kan. Padahal ini semua adalah yang saya sampaikan tadi itu adalah informasi kita. Tapi kenapa mereka yang pegang? Karena menguasai informasi sama dengan menguasai manusia.
Yang mereka punya itu tidak lebih lengkap daripada kita. Kenapa? Karena mereka cuman punya kerennya doang. Tapi Islam punya 3. Hak, khair, dan jamal. Apa itu hak? Hak itu adalah yang benar. Kalau misalnya orang-orang bilang, semua agama mengajarkan kebaikan kan? Betul. Tapi yang ngajarin kebenaran hanya satu. Makanya, auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalau emang teman-teman mau mau membantah mereka, jangan pakai dalil. Tapi kalau buat kita sendiri, kita bisa pakai, karena di dalam kitab kita udah nggak ada keraguan di dalamnya. Seperti di Al-Baqarah ayat 2, ya kan? Bahwa kita punya referensi yang penuh dengan kebenaran, bukan cuman baik, tapi benar. Yang kedua, kita punya khairnya. Apa dalilnya? An-Nahl ayat 16. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Saya tadi mau baca ayatnya, tapi karena ada Ustadz nggak berani. Mohon maaf ya. Ini kan udah jelas banget, kita akan dijelasin dengan cara yang baik, dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik, berdebat yang baik. Udah jelas kalau misalnya memang berdebat yang nggak baik, yang cedera siapa? Bukan kita, Islamnya. Dan urusan jamal ini urusan keren-kerenan. Dari hadis sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidak akan orang masuk surga yang dalam hatinya adalah kesombongan seberat biji debu. Dan ujungnya ketika ditanya, adakah seorang bertanya, sesungguhnya setiap orang suka memakai baju yang indah dan alas kaki yang bagus. Apakah ini termasuk sombong ya Rasulullah? Jawabannya Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah Maha indah dan mencintai keindahan. Berarti berindah-indah boleh teman-teman. Apalagi dalam penyampaian. Dan itu dilanjutin dengan kalimat, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, merendahkan orang lain itu kan bukan bagian dari kita. Tapi kita punya haknya nggak? Punya. Kita punya kebenaran nggak? Punya dari dalil, dari kitab kita. Kita punya baiknya nggak? Punya. Karena apa? Setiap apapun yang dari Islam, insya Allah baik, karena kita adalah agama yang rahmatan lil alamin. Kerennya, nah ini kerennya dikembalikan kepada kita. Kerennya ini, yang kerennya buat siapa? Keren buat saya belum tentu keren buat teman-teman agent. Keren buat teman-teman teman saya yang di sana, itu belum tentu keren buat saya. Ataupun keren-keren buat teman-teman agent yang ada di sini, belum tentu keren juga buat saya. Keren itu beda-beda. Makanya kita punya keren kita masing-masing. Dan keren kita itu kita sampaikanlah kepada mereka. Nah, dari sini saya mau ngasih lihat kalau kerennya mereka yang pegang. Ini selama ini keren ini mereka yang pegang. Dan hasilnya kayak gini. Saya mohon maaf kalau misalnya kurang nyaman. Yang nonton YouTube kita, yang bikin mereka terkenal kita di negara yang mayoritas Islam. Tontonan-tontonan viral nggak bermanfaat sepanjang tahun, yang nontonin kita 98% umat muslim. Tontonan yang menjadi tuntunan. Ya, jadi gue hari ini pengen nanya nih, berapa harga Vito dari atas sampai bawah, boleh nggak nih? Siap. Jaket lo? 17.500. Terus jaket lo? Jaket gue Petemong yang crop itu 40 juta. Nah itu di tangan lo ada apa itu bro ya? Itu berapa lo dapat? Di 130. 130, oke. Yeah. Di sini gue kali ini akan coba untuk nyari tahu nih harga outfit dari pengunjung yang ada di sini atau penonton-penonton yang datang di event kali ini. Dan sendal nih Swallow nih. Ini sendal gua beli di warungnya Mbok Wasiem 10.000. Warung Mbok Wasiem 10.000, gokil. Ya nih, kelihatan, dan yang kayaknya agak mahal nih kacamata nih, coba tengok. Total 750.000 Sultan. Tajir banget. Aku mau buat prank gertak orang di eskalator. Gue akan buat video pranknya ekstrim guys. Ya.
Kok apa maksud kok? Aku buat video bang. Sorry bang, sorry. Batang dulu ya, baru ngetek nih. Astaga, boncos. Lah bodo amat lah bodo amat, lah bacot amat. Seperti hari ini untuk pertama kalinya dalam hidup saya melihat daging babi. Coba kita dengarkan. Neraka. Ada daging babi dicampur ini, minumnya air zam-zam. Nah, kita mau main kiss or slap. Jadi peraturannya kita akan main gunting batu kertas. Kalau misalnya lu menang, lu boleh tampar gue sekencang mungkin. Tapi kalau misalnya gue menang, gue akan cium lu. Gunting batu kertas. Yes. Bacot aman. Ini atletnya begini. Step. Dan ini hasil dari tontonan-tontonan mereka. Ini di pesantren loh by the way. Itu dibikin 2020 awal. Semua tontonannya 2019 akhir. Kita belum bikin lagi karena kemarin kebentur sama pandemi. Tapi itu kenyataannya. Kalau misalnya emang teman-teman ikut menghujat, saya bersama kalian, kita hujat bareng-bareng. Tapi kalau kita menghujat doang itu nggak menghasilkan apapun. Kita harus memberikan referensi yang baru buat mereka. Seperti gelas kopi tadi. Kalau dituangin air putih, lama-lama di dalamnya jadi air putih kan. Kopinya akan keluar. Karena hari ini nggak ada. Bahkan Nusa pun dibungkam. Teman-teman sadar kan kenapa Nusa nggak ada lagi? Karena apa? Sendirian. Nah, coba kalau misalnya kita bareng-bareng kerjain itu. Seperti kami sedang berusaha untuk membuat namanya Terang Studio. Ini kita bikin, insya Allah menjadi ikhtiar untuk bisa memberikan referensi yang lain. Dan ini adalah proyek-proyek kami. Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Slugs on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't called runners. Rap, put on the beat, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between, know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, no motherfucking front of this. I ran in the jungle with the truth, and I'm getting what it does. Battling and I ain't never lose, we some motherfucking warriors.
Saya baca tulisan teman-teman agent. Ayo kita rame-rame jadi konten kreator. Nggak harus kok. Nggak harus. Kemarin saya baru dari pesantrennya Ustadz Abi Maki. Terus saya tanya, mau jadi apa? Semua orang mau jadi ustadz. Santri, wajar. Tapi kita, apakah semuanya harus jadi ustadz? Enggak. Kita bisa jadi apa aja. Jangan kira ketika kita mau berdakwah, usikum wa nafsi bitaqullah, kita butuh mimbar, kita butuh panggung. Enggak kok teman-teman. Teman-teman aja bisa jadi apa aja yang kalian bisa, yang kalian suka. Dari influencer, konten kreator boleh, tapi jangan semuanya. Apa semua orang berbakat menjadi konten kreator? Ada juga yang ternyata dia berbakat megang kamera, jadi videographer, animator, businessman, fashion stylist. Fashion stylist apa hubungannya sama dakwah? Oh banyak. Ketika kita mau bikin baju, terus nanti orang itu bilang, oh ini saya mau bagian sini ya kebuka, sorry, itu tidak sesuai dengan syariat. Oh kalau gitu saya mau bikin yang lain, oh nggak apa-apa. Pada saat itu jangan khawatir teman-teman, usikum wa nafsi bitaqullah, Allah yang ganti rezekinya. Broadcaster, oke, kalau gitu kita akan liput chef ini yang senengnya nunduk-nunduk terus auratnya di depan kamera. Oh enggak, saya nggak mau, silakan ambil broadcaster yang lain. Produser, udah pasti bikin film apapun. Fotografer, news anchor, macem-macem teman-teman. Opsinya bisa apa aja. Jadi jualan pulsa dakwah juga bisa. Apapun yang kita bisa kontribusikan. Siap teman-teman? Siap teman-teman agent? Siap? Kalau emang siap, ini semua adalah tugas kita. Hafalkan, ingat, dan saya berharap ini gak keluar dari ruangan ini, karena ini khusus untuk teman-teman Art of Dakwah. Dan saya akan menghapus dan menghilangkan file ini. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makasih Mas Mario ya. Allahu Akbar. Gimana teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, materinya keren nggak? Keren banget. Banget ya, baik-baik. Mungkin hanya satu aja sih Mas Mario, yang lainnya udah keren banget. Tadi aja mungkin mendefinisikan jilbab ya. Oh, oke. Kalau atasan itu namanya kerudung, khimar. Saya terima. Makanya Karena kan, kalau umum mereka kan nggak membedain khimar. Oke, betul sekali. Bukan justifikasi tapi saya terima. Iya, nggak apa-apa. Karena saya juga seneng lagunya kok. Jilbab putih, lambang kesucian. Oke, baik. Teman-teman sekalian, kita akan open diskusi. Ya, ngobrol bareng dengan Mas Mario. Ya, tentunya Kang Ramli boleh izin ya? Boleh, Kang Asep, silahkan. Topi ini sudah menjawab ya? Sudah Insya terjawab. Allah, insya Allah. Iya. Baik, yang mau mengirimkan pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Tuliskan nama, kota, profesi, dan pertanyaannya. Ya, tuliskan nama, kota atau tempat tinggal, dan profesinya, guru ataukah karyawan, bisnis ataupun apa, dan kemudian tuliskan pertanyaannya. Baik, Mas Mario, dari saya nih Mas Mario. Tadi kan lebih banyak di dunia sosial media, konten-konten harus bikin dan sebagainya, Mas. Apakah itu bikin video, bikin tulisan, bikin apa dan sebagainya. Ada juga beberapa yang mungkin gitu kan punya keterbatasan, tetapi dia bisa menyampaikan gitu. Atau ada orang yang jago bikin video, jago bikin audio, editing dan sebagainya, animasi, tapi dia nggak punya konten. Nah, itu gimana, Mas? Faktor U, Ustaz. Oh, apa tuh? Ukhuwah. Oh, ukhuwah. Masya Allah. Luar biasa. Saya sudah menduga kirain usaha. Enggak, karena ya itu kan, seringkali kita semua tuh berpikir karena kita nggak ada orang, terus jadi udah yuk kita bikin sendiri aja. Ntar yang lain juga bikin begitu juga. Padahal skillnya dia belum tentu di ngomong. Bisa jadi skillnya dia adalah di publishing, atau pegang kamera,
atau nulis gitu. Atau bahkan saya kan suka pegang kamera, Mas. Pegang ya? Suka tapi. Suka pegang kamera. Baik, itu kan macam-macam sebenarnya. Kayak gini nih, misalnya aduh saya pebisnis. Saya bisa apa ya gitu. Di ranah bisnisnya tentunya bisa dibahas gitu kan. Seperti apa contoh? Saya pernah diskusi waktu itu sama Amazing Muharram sama Ustadz juga kalau nggak salah ya. Iya. Ada 3 pembicara, itu pembicaranya luar biasa banget. Ipo Santosa, Mas Yoyo, sama Ustadz Riza. Iya. Itu 3-tiganya berusaha untuk menerapkan syariat dalam sistemnya mereka dan luar biasa bisnisnya. Saya ambil yang paling kecil aja, Ustadz Riza yang paling jelas itu adalah pemilik pabrik Syamil Quran, percetakan Syamil Quran. Itu satu-satunya Quran yang dijamin halal. Hah? Emang Quran bisa haram? Bukan Qurannya haram, tapi bahan-bahannya bisa tidak halal. Contohnya apa? Quran-Quran yang lain itu bisa pakai lem tulang babi. Coba itu. Nah ternyata Ustadz Riza sampai ke sana. Belum lagi itu Quran-Quran namanya buku tetap aja kan dicetak dan ditaruh kan gitu. Nah ini nggak dimuliakan. Jadi diangkat gitu, nggak cuman diletakkan di atas lantai gitu, tapi ada dudukannya untuk ngeletakin Quran-Qurannya. Nggak cuman di situ, semua karyawannya kalau mau masuk minimal hafal sekian juz. Belum lagi setiap mereka kerja harus jaga wudhu. Giliran buang angin, keluar, wudhu, dan tempat wudhunya itu di samping masjid yang kalau mau masuk ke ruang kerja harus lewat situ. Jadi abis wudhu, sholat dulu, baru balik lagi kerja lagi. Itu dari 1 doang, belum Ipo Santosa, belum Mas Yoyo. Itu pedagang, tapi itu bagian dari dakwahnya dia kan. Cuman CSR-nya kemana nih? Kan pasti ada dana kan untuk cari pahala segala macam. Lempar ke temen yang bisa bikin film tadi. Kan bisa. Iya, itu berarti bikin film pakai WhatsApp ya? Iya benar pakai WhatsApp. Iya, maksudnya tinggal dikirim WhatsApp-nya ke yang jago bikin film gitu. Jadi faktor U, astagfirullah. Oke, baik. Mas Mario udah banyak nih pertanyaannya luar biasa nih, Mas. Ini ada salah satu yang saya bacakan dari Ibu Ina. Assalamualaikum, Ustaz. Mau tanya, bagaimana mengemas materi dakwah yang keren supaya kan tadi berkaitan dengan keren ya di akhir itu ya, yang jamil ya, yang jamal. Bagaimana nih mengemas materi dakwah yang keren supaya bisa diterima oleh masyarakat umum? Nah, tadi kita udah bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Keren tuh relatif. Keren yang buat saya belum tentu keren buat penanya. Keren yang buat penanya belum tentu keren buat teman-teman yang lain yang ada di ruangan ini. Nah, keren yang buat kita tuh seperti apa? Tentukan dulu marketnya mau kemana. Kita mampu nggak main ke market itu? Kalau enggak, jangan. Banyak kan orang yang selalu mau ngegayat ke orang-orang yang belum ngaji gitu. Tapi dia sendiri nggak tahu di situ ranahnya seperti apa. Atau materinya kadang jadi nggak bisa didesain ya? Gitu. Jadi bukan masalah materinya keren atau enggak, tapi wawasan kita sama nggak sama dia. Makanya kalau misalnya kita dengar Ustadz Felix mainnya yang jauh, gitu. Main yang jauh itu akan menentukan kita bisa ngobrol sama mereka atau enggak. Ya nggak usah jauh-jauh deh. Saya ajak ke teman-teman saya teman lama saya, ada kikuknya. Karena udah lama nggak ketemu gitu, tapi yang keren buat dia apa ya? Dicari lagi gitu. Dicek lagi, oke yang keren hari ini apa. Ngomong sama anak juga gitu kan, kalau kita lihat materinya Bu Aisyah Dahlan, Ustadz Bendri Jaisur Rahman, kita lihat dulu yang keren buat mereka nih apa. Kalau kita bisa kejar, baru kita sampein ke situ. Dan jangan memalsukan diri, jangan pengen, tapi mampu nggak? Iya. Gitu. Baik. Kalau pengen keren, boleh. Tapi keren versi kita aja gitu. Yang tentu sesuai dengan market kita. Allah alam shawab. Siap. Nah, kita kan Mas Mario ya, di The Art of Dakwah kita ada kelas private ya, yang kita diajari bagaimana ketika kita membuat konten dakwah itu kita harus tahu dulu siapa audien kita. Berarti sudah tepat ya, sebelum kita menyampaikan itu kita harus tahu audien kita. Kita analisa dulu siapa, kebiasaannya seperti apa, problemnya seperti apa, baru kita bikin materi gitu berarti ya? Betul, insya Allah begitu. Baik, berarti saya sudah mengikuti ilmunya antum malam hari ini. Waduh, Masya Allah. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya Mas Mario ya, berkaitan dengan
dakwah nih dari Mbak Nurmaya. Saya Maya dari Jakarta Barat. Bagaimana caranya agar lebih percaya diri, Mas Mario? Kadang kan kita, aduh saya siapa Lisa saya gitu kan, harus bikin konten dakwah atau harus menyampaikan dakwah. Ini percaya dirinya lebih ke materi atau lebih ke karakter atau pribadi? Itu karakter sama pribadi kenapa dibedain? Karena kalau karakter itu memang kita dari dulunya pemalu, itu agak sulit. Tapi kalau misalnya itu pribadi. Kalau karakter itu masih bisa. Gitu. Karakter kita tuh seperti apa? Nah, ini yang jadi penting tadi untuk kalimat mainnya yang jauh. Yang tadi nanya, maaf namanya siapa? Siapa tadi? Lupa tadi. Mbak. Nah, Oke. Lu scroll dulu ke belakang. Gak apa-apa. Mbak Nurmaya. Nah, Mbak Nurmaya. Maya. Coba lihat tulisannya AMYCUDDY. Emikudi itu di TEDx. Dia itu memberikan teori begini. Dia psikolog. Dia memberikan teori gini. Selama ini badan kita itu selalu diatur sama hormon kita. Jadi orang yang marah itu pasti membuka badannya atau bahkan ini tangannya di pinggang, nunjuk. Kalau yang dimarahin itu selalu mengecilkan bahunya gitu, nunduk gini gitu. Itu orang yang dimarahin. Jadi badan itu dikontrol oleh hormon. Pertanyaannya, hormon bisa dikontrol nggak sama badan? Bisa dibalik nggak gitu? Nah, kalau urusan percaya dirinya itu lebih kepada karakter, jadi ketika situasi A dia akan percaya diri, ketika situasi B dia tidak percaya diri, bisa pakai caranya Emikudi ini dengan melakukan gerakan-gerakan besar. Nah, waktu itu saya pernah tes. Waktu itu saya masuk ke ruang casting yang isinya Lukman Sardi, isinya siapa, Reza Rahadian, terus pokoknya artis-artis besar lah. Saya dari awal udah kena mental. Wah, nggak dapet nih lawannya mereka. Akhirnya saya ingat nih pelajaran si Emikudi ini. Suruh lakukan gerakan-gerakan besar selama minimal 2 menit. Saya gini aja di depan mereka semua gitu, di kampus saya lakukan waktu pas lagi mau ujian atau presentasi. Ngedein badan, rasain, nikmatin. Waktu itu belum ngerti bismillah apa segala macam, saya nggak ngerti. Tapi mengatur hormon melalui badan ini ternyata bisa dilakukan. Dan akhirnya setelah itu saya rasain itu benar-benar absorb, berasa kok gitu. Lebih ringan, enggak kan kalau kebeban tuh rasanya kayak pengen gini nih badan gitu kan. Ini enggak, jadi lebih enteng. Kalau nggak percaya coba diginin deh. Izin deh, saat boleh ngikutin nggak sebentar, gini aja. Nah, ditegakin sebentar ada. Kerasa nggak badannya ada gitu? Iya. Ya kan? Itu baru sebentar. Nah, dia menggunakan metode itu. Akhirnya saya lakukan apa yang dia suruh. Setelah beberapa menit, PD-nya balik dan alhamdulillah saya yang dapat perannya. Jadi untuk itu semoga bisa jadi solusi ketika menghadapi masalah demam panggung. Masya Allah. Berarti Mas Mario ya, kalau saya boleh simpulkan sedikit dari tadi yang disampaikan, bahwa berarti kita itu wajib bicara ya, wajib ngomong, wajib menyampaikan dengan berbagai macam media yang kita bisa dan kita punya. Masya Allah, luar biasa. Baik, ini masih banyak pertanyaan yang masuk nih Mas Mario, tapi karena waktu juga yang sangat terbatas dan beberapa pertanyaan sebenarnya sudah dijawab tadi oleh Mas Mario di di presentasinya tadi yang luar biasa. Mudah-mudahan ke depan nanti ya tontonan itu bisa menjadi tuntunan ya. Dan tentunya kita doakan mudah-mudahan Mas Mario juga istiqomah dalam kebaikan, istiqomah untuk menyampaikan kebaikan. Oke. Amin. Baik, nanti Mas minta Mario. Doanya juga. Ya, gimana? Minta tolong doanya juga teman-teman di Terang Studio itu juga kita nanti mau bangun. Insya Allah apa yang dibutuhin juga sama teman-teman gitu. Apakah teknik menyampaikan, apakah itu ternyata membuat konten, atau teman-teman itu juga bisa penulisan, bahkan mungkin sinematografi gitu. Coba mohon doanya semoga kita bisa sampai ke titik itu dan bermanfaat bagi teman-teman semua sekalian. Masya Allah, luar biasa. Baik teman-teman sekalian, luar biasa. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan. Dan malam hari ini kita luar biasa ya dapat inspirasi dan ilmu dari Mas Mario berkaitan dengan dakwah kreatif. Dan kami di The Art of Dakwah tentunya juga punya kepentingan bagaimana mengemas dakwah, mengemas konten-konten yang tadi Mas Mario sampaikan menjadi lebih
elegan ya, dan tentunya pas dengan audiens kita. Baik, Kang Ramli, ya, sebelum kita bincang-bincang lagi, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi ya Mas Mario. Amin, insyaallah. Insyaallah. Baik, makasih Mohon banyak maaf ya kalau Mas ada Mario ya. salah kata. Ya, sama-sama. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perilaku. Karena itu tadi bagian dari kebutuhan, tapi yang aslinya mah yang ini orangnya. Jadi jangan lupa di-follow @terangstudios dan @maririnsyah kalau mau. Baik, makasih. Saya udah follow kok ya, nanti segera di-unfollow ya. Oh ya, siap, Mang. Oke, baik. Kang Ramli, ada pengumuman apa pentingnya ya? Pengumuman penting apa nih dari Kang Ramli? Assalamualaikum Kang Ramli. Ini Kang Ramlinya mana nih? Mungkin lagi bikin konten. Mungkin bisa Langsungan. jadi langsung bikin konten ya. Baik ya teman-teman sekalian, insya Allah kita juga di The Art of Dakwah membantu teman-teman yang ingin berbicara dengan tampil pede. Siapa di sini yang ingin bicara dan tampilnya pede? Ada yang mau? Pede berbicara di depan umum, ada yang mau? Masya Allah, saya. Baik. Siapa yang punya tantangan atau punya problem kalau ngomong itu suka grogi, gugup, tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba mau ngomong apa lagi, ada yang pernah? Oh, Masya Allah. Saya banget gitu kan, alhamdulillah. Dan siapa mungkin di antara teman-teman yang ingin materinya itu terstruktur gitu kan, asik banget gitu kan, enjoy banget gitu, menyampaikan materi, dan materi itu jelek banget buat audiens, dan audiens merasa terpuaskan. Ini gue banget nih materinya, saya perlukan banget. Ada yang mau kayak gitu? Oke, baik teman-teman sekalian. Nah, jika mau memiliki keberanian dalam berbicara, terstruktur ketika berbicara, enjoy ketika berbicara, nah insya Allah kita punya programnya namanya The Art of Dakwah Private Class. Nah, jadi kenapa kita private class? Karena tadi seperti yang Mas Mario bilang, kita harus menjaga ukhuwah dan kita bantunya nggak bisa banyak. Kita harus intens, kita dampingi satu persatu, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nah, seperti apa programnya? Kita hubungkan dengan Studio 2, Kang Ramli. Silakan Kang Ramli. Oke, baik, Masya Allah ya. Terima kasih Mas Mario dan Kang Asep Supurna, Masya Allah ya. Ini udah selesai belum? Barusan saya nge-restart nih Kang Asep. Oh iya, memang itulah namanya tontonan jadi tuntunan ya. Baik. Masya Allah. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seperti apa program di Premium Private Class The Art of Dakwah? Jadi Bapak Ibu semuanya yang ada di grup sekarang, nah kita akan ada sesi untuk public class ya, free untuk Bapak dan Ibu semuanya. Jadi tetap ada stay di grup besar ini. Kita akan adakan acara seperti ini Bapak dan Ibu semuanya. Insya Allah minimalnya seminggu sekali gitu ya. Nah, kita akan banyak membahas, belajar terkait dengan bagaimana kita mengemas dakwah kita dengan kreatif, bagaimana kita tips-tips bagaimana komunikasi dakwah kita semakin bisa didengarkan oleh orang lain. Nah, tapi untuk Bapak dan Ibu yang merasa perlu percepatan bahwa dakwah ini urgent dan saya ini harus bisa ngomong, dan apa ketika saya ngomong itu harus menarik. Nah, kami ada program yaitu Premium Private Class The Art of Dakwah. Bapak Ibu bisa lihat jadwal dan juga pelatihannya itu di www.artofdakwah.com. Jadi langsung ya, www.artofdakwah.com. Nanti akan kami berikan link grupnya melalui WhatsApp, atau Kang Depi boleh di chat room untuk diketikkan. Nah, di situ Bapak dan Ibu semuanya, nah itu adalah sebuah pelatihan communication skill yang membantu Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama, Bapak Ibu akan dibimbing untuk memiliki materi andalan sendiri. Nah, jadi kalau misalnya diminta untuk ngisi kultum, ngisi ceramah, sharing sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan keahlian kita, nah tidak ada dadakan gitu ya. Jadi kapanpun bisa, makanya akan dibimbing untuk punya materi andalan sendiri yang rapi, sistematis, dan materinya bisa berpengaruh untuk orang lain. Nah, kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu semuanya dan juga sahabat The Art of Dakwah semuanya akan dibimbing bagaimana memiliki delivery yang bagus, mengenali karakter audiens, kemudian
gerakan tubuh, motion, kemudian terkait dengan powerful communication gitu ya. Nah, kenapa ini semuanya program The Art of Dakwah ini semuanya kami kemas karena kita melihat yang pertama bahwa kalau Bapak dan Ibu pernah lihat pembicara hebat, bagaimana orang-orang itu ngantri ingin mendengarkan dan bahkan rela membayar, bahkan perusahaan-perusahaan besar pun rela membayar untuk mendengarkan nasihat atau motivasi dari orang-orang yang luar biasa itu. Nah, coba pernah nggak Bapak Ibu semuanya bayangkan bahwa orang pembicara yang hebat itu, yang banyak didengarkan oleh orang lain, itu adalah seorang ustadz. Atau seorang yang menyampaikan itu dasarnya itu adalah Al-Quran. Menyampaikan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Gitu ya. Dan ternyata Bapak Ibu semuanya, saya melihat sosok seperti itu dari Kang Asep gitu ya. Kang Asep itu selain seorang ustadz, beliau juga adalah seorang trainer. Gitu ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu melihat, mendengarkan, menyaksikan Kang Asep itu berbicara sebagai seorang trainer, coba perhatikan materi-materi beliau itu dasarnya sumbernya itu adalah Al-Quran. Masya Allah. Bahkan beliau ini punya program untuk corporate, upgrade your spiritual level. Bagaimana menjadikan motivasi kerja karyawan itu landasannya itu bukan apa-apa, kecuali landasannya adalah spiritual. Masya Allah. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu semuanya, nah di pelatihan Art of Dakwah ini, Bapak dan Ibu semuanya akan dilatih bagaimana memiliki communication skill untuk memperbaiki delivery-nya dan membuat semakin menarik saat berbicara. Nah, apalagi Bapak dan Ibu semuanya, apapun profesi kita, itu adalah sebagai seorang pengemban dakwah, mendakwahkan Quran dan juga mendakwahkan Islam. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu semuanya. Nanti programnya kita akan mulai insya Allah minggu ini, Kang Asep ya. Kita mulai hari Jumat ini. Insya Allah kita mulai hari Jumat ini. Kita kelasnya itu seminggu 2 kali, hari Jumat dan juga hari Sabtu. Jumat, Sabtu selama 6 pertemuan. Nah, kemarin Alhamdulillah sudah banyak yang terdaftar dan seatnya benar-benar terbatas gitu ya. Kenapa kita batasi? Supaya pembelajarannya ini bisa lebih intensif dan Bapak dan Ibu bisa dapat feedback langsung gitu ya dari Kang Asep Supriyatna. Jadi kita batasi maksimal itu 40 orang gitu ya. Maksimal 40 orang gitu ya. Kalau misalnya ada lebih dari 40, nah kemungkinannya akan kita masukkan ke batch berikutnya gitu ya. Nah, seperti apa informasinya? Seperti apa Bapak dan Ibu bisa bergabung? Nah, Bapak Ibu bisa bergabung melalui www.artofdakwah.com. Nanti melalui situ, atau Bapak dan Ibu bisa tanya langsung nanti japri ke Kang Devi atau langsung ke saya. Nah, kebetulan kita sama-sama ada di semua grup yang Bapak dan Ibu semuanya ikuti, 1 sampai 14 grup WhatsApp ya. Nanti Bapak Ibu boleh japri untuk informasi terkait dengan private class. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah ada nih di artofdakwah.com. Informasi kelasnya seperti apa semuanya ada di situ gitu ya. Dan yang belajar Bapak dan Ibu semuanya karena Zoom ini online. Nah, ini kita tidak dibatasi ruang dan waktu gitu ya. Masya Allah ya. Beberapa alumni kita itu, kita ada 4 angkatan, sudah ada 160-an alumni yang belajar di private class, belajar langsung bersama Kang Asep Supriyatna. Dan beberapa alumni kita ada yang dari UK, tapi orang Indonesia ya. Kemudian ada yang dari Korea dan juga ada yang dari Jerman gitu ya. Terakhir itu ada yang dari Jerman, Malaysia. itu Mas Hanzola ya, Masya Allah ya. Ada Mas Hanzola dari Jerman. Beliau ketika belajar, kita kan belajar jam 8 sampai dengan jam 10 malam seperti sekarang gitu ya. Di Korea itu beliau itu belajar itu jam 12 malam ternyata Bapak Ibu. Masya Allah ya, luar biasa pembelajarannya. Kang Asep, mohon izin saya putarkan satu tayangan video dari teman-teman yang pernah mengikuti private class. Seperti apa videonya? Nah, termasuk salah satunya Kang Asep ada Kang Ari ya. Kang Ari, mungkin teman-teman kenal ya, Kang Ari Aleihya. Nah, mungkin dari beliau dulu ya. Sebentar Bapak dan Ibu. Oke. Nah, saya putarkan. Oke. Nah, ini namanya Ibu Arum, beliau dari Jerman. Terlihat ya?
Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ini sebetulnya saya ikut kelasnya juga. Waktu itu dadakan banget ikut kelas previewnya. Terus terakhir katanya Kang Devi, ini 10 orang pertama yang bisa daftar, bisa dapat potongan harga, langsung buru-buru gitu. Dan nggak tahu nih kan kelasnya bakal mau kayak gimana. Terus nggak tahu akan dilombakan. Tapi waktu itu saya sempat 2 kali bolos karena ada kelas lain. Terus saya kejar lagi, saya nonton rekamannya. Terus karena ini kayaknya kesempatan yang baik banget untuk saya sendiri bisa berlatih gitu ya. Saya harus menggunakan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi ya semua yang udah dikasih ilmu-ilmunya gitu ya saya terapin, berusaha untuk ada beberapa ilmu-ilmu yang baru saya dengar gitu ya, supaya kita juga lebih tenang, kita bisa lebih lepas gitu ya ngomongnya gitu, terstruktur juga terutama. Ini juga hal yang pertama baru saya dapatkan. Jadi makasih banyak, terima kasih banyak para fasilitator, Ustadz Budi terutama, dan juga Ustadz Asep, terima kasih banyak. Kang Devi juga yang suka saya gangguin, Kang mana ini rekamannya gitu ya. Dan teman-teman semua di kelompok 3, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi mungkin di kelas-kelas yang lain, atas kelasnya Kang Asep. Hatur nuhun. Masya Allah ya, hatur nuhun ya. Di Jerman ternyata ada orang Sunda Kang Asep ya, Masya Allah. Oke, nah dari Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanzalah. Saya sekarang saat ini sedang berada di Korea Selatan dan saya adalah salah satu alumni dari kelas Art of Dakwah angkatan ke-4. Ya, kenapa saya mengikuti kelas ini? Karena kita sebagai seorang muslim itu diberikan tugas yang mulia, ya, meneruskan tugas yang mulia dari Rasulullah SAW sebagai untuk mendakwakan agama kita Islam. Sampaikanlah walau hanya 1 ayat. Nah, jadi sebelumnya saya belum mengikuti kelas ini, saya pikir saya sudah menyampaikan materi itu dengan baik. Ternyata respon dari audiens atau teman-teman yang menerima materi saya, ternyata banyak sesuatu yang tidak menarik yang saya sampaikan. Jadi saya mengikuti kelas Art of Dakwah ini. Di sana kita benar-benar diberikan ya, belajar bagaimana membuat materi yang keren. Kita diajar menentukan topik, audien, kemudian dan masih banyak hal-hal yang bermanfaat yang kita dapatkan di kelas tersebut. Dan juga di sana temannya seru-seru banget. Ya, jadi buat teman-teman yang belum mengikuti Art of Dakwah, kelas Art of Dakwah, saya pikir ini benar-benar peluang yang sangat bermanfaat buat kita, buat menjadikan kita mendapat amal jariah. Demikian dari saya, Hanzalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah ya. Termasuk salah satunya dari musisi ya. Dari musisi itu ada ya dari Kang Ari. Nah, beliau juga sebagai seorang musisi. Ternyata bagi beliau juga untuk menjadi seorang pengemban dakwah, bisa berbicara di depan umum itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sehingga beliau membuat sebuah kemasan materi dakwah untuk teman-teman musisi gitu ya. Bagaimana beliau bisa memberikan dakwah untuk teman-teman musisinya lebih menarik lagi. Nah, ternyata teman-teman semuanya di private class The Art of Dakwah itu banyak sekali alumni-alumni dengan profesi mereka masing-masing. Dan ternyata di kelas ini diajarkan bagaimana mengemas apa yang ada dalam diri kita sesuai dengan keahlian kita itu menjadi sebuah dakwah dan kita bisa sampaikan dengan sangat menarik. Masya Allah ya, Bapak Ibu semuanya. Sebelum Ramadan apalagi, nah materinya sebelum Ramadan, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya bisa menyelesaikan pembelajarannya sampai dengan Ramadan. Jadi kalau sekarang penuh, nah kemungkinannya Ramadan atau setelah Ramadannya. Jadi saran saya sih jangan ditunda Bapak dan Ibu semuanya untuk bisa sama-sama belajar, memperbaiki kualitas dakwah kita, dan mudah-mudahan kita berharap semakin kita memperbaiki kualitas dakwah dan mudah-mudahan Allah semakin memperbaiki kualitas kehidupan kita. Karena amalan dakwah ini adalah salah satu amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW yang tidak akan pernah putus pahalanya walaupun kita meninggal dunia. Coba Bapak Ibu semuanya ya, kan ada 3 ya. Satu kan anak yang solih. Coba apa jaminan ya kita punya anak yang solih? Kan nggak ada jaminannya. Harta ya.
harta yang kita infakkan, yang kita sodakohkan. Coba, sudah berapa banyak harta yang sudah kita sodakohkan, yang sudah kita infakkan di jalan Islam? Sudahkah sebanyak Umar bin Khattab? Sudahkah bahkan sebanyak Abu Bakar As-Siddiq? Tentu kan belum. Nah, maka yang bisa kita maksimalkan tentu kan di satu hal lagi, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, bagaimana ilmu itu bisa bermanfaat untuk orang lain, tentu harus kita kemas supaya banyak orang yang semakin mendapatkan hidayah dan kita menjadi Allah pilih sebagai turunkan melalui lisan kita semuanya, Masya Allah, dan kita mendapatkan pahala ibadah orang-orang yang kita dakwahi, Masya Allah ya. Itu Kang Asep, informasi di private class The Art of Dakwah. Ya, sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan lagi Mas Mario dan juga Kang Asep Supriyatna? Silahkan. Silakan Mas Mario. Kalau saya mah udah doain aja, semoga tadi penyampaiannya bermanfaat. Amin. Insya Allah sangat bermanfaat ya. Betul nggak ibu-ibu bapak? Bermanfaat banget nggak materi yang disampaikan? Tuh jempolnya 2 tuh ya, bahkan ada yang 4 pakai jempol kaki. Ya, itu minta tolong supaya ya didoain gitu, karena buat kita apa ya, anginnya lumayan kenceng gitu. Kalau udah mulai bikin begini-begini tuh ya mulai kenceng anginnya gitu. Banyak teman-teman yang tadinya temen jadi nggak demen. Ya gitu lah, minta tolong didoain aja teman-teman. Siap ya. Mohon maaf ya kalau ada salah kata, salah perilaku. Oke, Mas Mario, satu lagi Mas Mario, saya penasaran. Ini waktu saya meeting sama Kang Asep itu, beberapa kali Kang Asep itu izin duluan, katanya mau meeting sama Mas Mario. Dan saya lihat ini kok intens banget. Ini sebenarnya Mas Mario sama Kang Asep itu sedang membuat misi apa? Boleh diceritakan Mas Mario? Ini seminggu sekali loh. Ya, saya lihat nih Kang Asep nih sering ketemu Mas Mario. Ini ada apa nih Mas Mario? Kenapa harus sama Kang Asep nih? Ganggu jadwal saya sama beliau soalnya. Waduh, Masya Allah. Kalau begitu gimana biar gurunya aja yang jawab. Yang jelas pasti buat teman-teman Art of Dakwah kok insya Allah. Karena ya materi-materi kayak tadi kan nggak cukup pasti disampaikan satu kali kan. Harus beberapa kali, bahkan mungkin juga harus latihan berkali-kali untuk bisa sampai ke titik itu. Nah itu kan nggak cukup dong dengan sekali pertemuan kayak gini. Terus harus diapain, bagaimana cara nge-breakdownnya, apa yang harus disampaikan. Mungkin gitu kali, silakan biar Kang Asep, ada apa nih sama Mas Mario ini? Kan namanya ilmu itu kan banyak. Nah saya itu sekarang lagi intens bersama Mas Mario. Saya belajar sama Mas Mario. Belajar bagaimana kreativitas, bagaimana bikin konten-konten dan memahami siapa sih sebenarnya yang harus kita sasar dalam dakwah ini, gitu kan? Memahami kebiasaan-kebiasaan orang ketika ya di luaran sana gitu kan. Yang kalau misalnya kita bikin materi ya yang dengerin itu juga kan gitu. Tapi ketika yang mendengerin orang di luar sana, di ring luar sana, ya Mas Mario ini banyak pengalaman dan punya masa lalu ya, sehingga kita banyak ngobrol tentang dunia teman-temannya Mas Mario gitu kan, seperti apa kebiasaannya, pikirannya seperti apa, alur berpikirnya seperti apa. Nah itu kita lagi banyak ngobrol dengan beliau. Mohon doanya, mudah-mudahan bermanfaat juga buat dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya rabbal alamin. Oke, Masya Allah ya, luar biasa ya. Kang Asep, berarti Kang Asep kesimpulan dari acara kita malam hari ini, Kang Asep, sebagai penutup. Ya, kesimpulannya ikutin aja program private class. Insya Allah kita ketemu bagaimana caranya mengemas dakwah kita, mengemas konten kita menjadi terstruktur dan memiliki dampak yang luar biasa buat orang lain. Insya Allah. Saya tunggu ya. Insya Allah. Oke, baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Kang Asep Supriyantan dan juga Mas Mario Irwinsyah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan juga pahala yang berlimpah yang mengalir untuk beliau berdua. Dan Bapak dan Ibu semuanya, dalam waktu dekat, nah kita juga ada beberapa program yang kami persembahkan untuk Bapak dan Ibu semuanya selain premium private class. Yang pertama itu adalah kami sedang bekerja sama dengan Yayasan Cinta Dakwah Indonesia untuk membuat satu buah gerakan cinta dakwah gitu ya. Dan mudah-mudahan di situ juga kita kerjasama dengan Kang Sandi Noviandi, dia founder Pesantren Yatim Indonesia yang di Sukabumi. Nah, kemudian
Dan juga mudah-mudahan satu lagi bisa hadir Ustadz Lukmanul Hakim. Nah, untuk sama-sama menggagas sebuah gerakan peduli dakwah, membantu para dai, bahkan bisa membantu kehidupan para dai dari kehidupan ekonomi mereka, termasuk salah satunya adalah membantu para dai untuk bisa menyampaikan Islam semakin menyentuh hati jamaahnya, gitu ya. Nah, termasuk bagaimana kita bisa berupaya untuk menyampaikan Islam ke seluruh penjuru negeri, gitu ya. Kan kita kan nggak bisa ya sampai dakwah harus sampai ke pelosok daerah-daerah kecil yang nggak ada sinyal, gitu ya. Kalau Mas Mario dakwahnya kreatif itu butuh internet, di sana jangankan internet, listrik saja belum masuk. Nah, ternyata kan mereka juga butuh, gitu ya. Nah, ini juga salah satu gerakan yang mudah-mudahan bisa bentuk kontribusi kami, Kang Asep Supriyatna dan tim di The Art of Dakwah untuk sama-sama memperbaiki kualitas dakwahnya para dai sehingga Islam ini bisa sampai ke seluruh pelosok negeri di Indonesia dan cahaya Islam ini bisa sampai ke negeri-negeri terpencil di Indonesia dengan dakwah yang kreatif, gitu ya. Seperti itu Bapak dan Ibu semuanya. Kapan informasinya? Nantikan di grup. Mudah-mudahan bisa dan juga bersama Mas Mario lagi, gitu ya. Masya Allah ya. Insya Allah dengan Mas Mario lagi kita akan sama-sama membuat gerakan cinta dakwah. Nah, insya Allah acaranya hari Sabtu yang akan datang, Sabtu malam Ahad ya. Pastikan Bapak dan Ibu semuanya hadir untuk supaya Bapak dan Ibu semuanya juga bisa mendapatkan. Gimana sih saya nggak bisa ke pelosok tapi ingin dapat pahala dakwahnya para ustadz yang ada di pelosok, gitu ya. Gimana caranya? Nah, nanti hadir dan kita akan tayangkan langsung di YouTube Cinta Dakwah TV, gitu ya. Nah, seperti itu Kang Asep. Nah, kemudian yang kedua Bapak dan Ibu semuanya, kita akan ada program kajian intensif untuk Bapak dan Ibu semuanya yang ingin memperbaiki konten, memperbanyak konten, sakofah mulai dari amazing personality, sebelum dakwah itu dirinya harus dikemas dengan intensif, dan program ini insya Allah kita akan launching di spesial bulan Ramadan. Ya, banyak banget nih programnya Kang Asep ya. Dan satu lagi Bapak dan Ibu semuanya, satu lagi saya ingin nanya nih Bapak Ibu semuanya, siapa di antara Bapak dan Ibu yang bangga atau ingin punya anak yang dia itu sudah bisa dakwah dan dakwahnya menarik, bisa didengarkan oleh orang lain di depan umum, gitu ya. Boleh angkat jempolnya? Masya Allah, bangga kan Bapak Ibu semuanya kalau punya anak, Masya Allah ya. Usia SMP, maksimal kelas 3 SMP sampai dengan SMA. Kemudian mereka itu karena banyak daring, luar biasa, sekolahnya online semuanya, bahkan tidak pernah masuk sekolah sama sekali, kemudian mereka itu belajar dakwah, kemudian bisa menjadi seorang pengemban dakwah dan dakwahnya bisa didengarkan oleh orang lain. Nah, ini juga kita akan launching program insya Allah maksimal bulan Ramadan. Nah, The Art of Dakwah 14 gitu ya, khusus untuk anak Bapak dan Ibu semuanya usia SMP kelas 3 gitu ya, dan juga SMA gitu ya, SMP dan SMA gitu ya. Nah, di situ juga pembelajarannya adalah kita akan siapkan putra-putri Bapak dan Ibu semuanya untuk menjadi seorang pengemban dakwah. Nah, pengemban dakwah itu nggak harus bicara, karena nanti di awal sesi kita akan petakan sesuai dengan minat anak-anak. Jadi nanti, nah sesuai dengan tadi mappingnya Mas Mario, ada yang jadi konten kreator. Nah, kita akan pisahkan. Kemudian termasuk untuk menjadi fotografer, video editing, gambar, dan lain sebagainya. Kita akan pisahkan sesuai dengan minat anak tersebut. Nah, sehingga nanti bisa dakwahnya dengan maksimal sesuai dengan minatnya masing-masing. Masya Allah ya, ini Kang Asep makin kreatif itu ya. Saya hampir nggak bisa ngejarnya juga ya, Masya Allah ya. Seperti itu Bapak dan Ibu semuanya. Nanti detailnya kita akan sampaikan melalui grup WhatsApp yang ada sekarang di Bapak dan Ibu semuanya. Saya Abdullah Ramli dan juga seluruh tim dari The Art of Dakwah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu semuanya. Terima kasih Mas Mario. Hati-hati di jalan Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Mario. Sama-sama. Terima kasih atas semuanya. Kata dan perilaku. Waalaikumsalam. Silakan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.